Halo semuanya. Halo. Hai. Balik lagi bersama gua Raditya Dika, siluman ular KKN Desa Penari. Dan kita kedatangan tamu istimewa banget nih, Andrea Gunawan. Itu nama panjang lo kan? Iya betul. Panggilannya Atau dia. Catwomanizer di Instagram. Kalau di Instagram Catwomanizer, di Twitter juga. Kita temenan udah cukup lama ya dia ya. Lumayan. Dan gue tahu dia ini salah satu pekerjaannya, nggak tahu sekarang masih apa enggak ya, itu image consultant Image consultant dan date coach. dan date coach. Date coach itu ngebantu orang dapetin jodoh. Oke, jadi itu pekerjaan lo, Eh, bantuin orang dapetin jodoh. Sebenarnya iya, tapi kalau untuk private consultation lagi enggak. Karena Oke. gue malas ngurusin hidup orang sebenarnya. Berarti nggak Oke. comblang dong ya, Oke. Bang? Bukan nggak ini, comblang. Dukun pelet. Kalau level lo itu, Oh, kalau level kan gua? lo taunya kan di Tanggul pada suka pelet nggak? Pada suka pelet. Ya kan, Atau bener tidak, kan? iya. Biasanya gimana kalau ciri-ciri orang kena pelet? Ya gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai kan. Kata lo teman-teman lo pada pakai Kagak, pelet. kagak. Lu yang ngomong anjir waktu itu. Yang jelas nih nggak pakai susuk, bro. Oh iya. Kalau Tapi pakai ketahuan susuk, ya? udah dapet pokoknya. Oh iya, ya udah kan nih dapet. katanya ya. Iya bener juga, iya. Iya sih, iya bener juga. Yang jelas Nggak sih butuh nggak pakai bantuan susuk. gue dong. kalau pakai susuk gitu kan. Kok bisa gitu? Iya Iya, emang nggak ada karisma aja ya. Ada susuk ya kan, orang pakai susuk kan biasanya ada bersinar gitu ya. Oke, jadi dia ini adalah tadi dating coach, yaitu membantu orang untuk berkencan dan mendapatkan pasangan, nah, kira-kira gitu ya. Sama satu lagi image consultant. Image Itu consultant apa itu membantu bukannya mengubah orang sih sebenarnya, tapi lebih ke apa ya? Meningkatkan kualitas diri gitu loh. Dari yang udah ada, bukan yang ubah. Oke. Nah, kenapa hari ini ada Dea? Karena gua mau ketemuin Dea sama Pandu. Pandu ini lagi mendekati seorang perempuan. Oh gitu deh. Iya, mungkin masyarakat udah tahu lah siapa, gue nggak Iya. harus ngasih tahu deh gitu. Cuman Pandu ini lagi mendekati lah, karena kebetulan dia lagi jomblo. Oh, kenapa lu cekikikan banget? Pandu pokoknya lagi mendekati perempuan lah. Kita nggak Iya. usah tahu lah siapa Nggak usah tahu, ceweknya gitu. ceweknya. Dan terus terang gue ini agak takut sama dia gitu, karena Pandu ini kayaknya kalau deketin cewek itu suka gagal. Makanya gue kontak dia, bantuin dong teman gue nih, dia pengen gitu sukses dalam dating life-nya dia gitu. Kira-kira masalah lu di mana emang? Nggak tahu. Selain buka ya. Iya, selain muka. Selain muka iya. Enggak, mulut gue lumayan bisa buat narik. Bacot lo ya. Bacot Oh, gua. nanti Nah, kita dari dulu modal coba ya. bacot gua, nggak Oke. tahu. Nah, gua tanya Dea mau nggak bantuin. Tadinya gua langsung ngomong sama Dea, table manner, ajarin table manner gitu. Ya apa apa Kalau sih makan etika iya. makan lah gitu. Ketika makan di restoran mewah gitu kan. Ya. Gue dikomenin gitu mulu lagi sama netizen. Etika makan. Iya. Katanya kalau makan nggak boleh sambil ngunyah. Bukan. Gimana cara makannya Apa? sambil ngunyah? Kalau- Mohon maaf isep. nih, Pandu. Ini ayam bakar mau isep nih. Gitu. Mana ayam bakar mau Kalau isep? kalau ngunyah nggak boleh sambil ngomong katanya. Kalau ngunyah, ya nanti kita tanya Dea lah. Pokoknya intinya gue bilang ke Dea, bantuin nih si Pandu mau diajarin table manner. Tapi kata dia, enggak, gue harus ketemu dulu orangnya gitu. Oh gitu. Jadi Harus gitu ya. justru Dea malah mau konsultasi dulu. Jadi ngebuka sesi konsultasi dulu antara lo sama dia untuk ditahu sebenarnya lo tuh masalahnya di mana kira-kira gitu. Nah kita mulai ya. Kita mulai ya Dea ya. Yandu ya, siap? Ini adalah konsultasi. Kenapa gue dibawa ke Apa konsultasi? namanya ini? Konsultasi percintaan apa namanya ya? Analisa dulu lah. Oh, analisa. Initial consultation lah. Initial consultation untuk memperbaiki kehidupan kencannya Pandu Winoto. Oke. Mari kita mulai. Silakan Dea. Jadi Pandu, how can I help you today? Nggak, maaf sebelumnya kalau ngobrol sama saya nggak bisa pakai bahasa Inggris saya. Gitu, saya mau memperjelas. Itu aja udah salah ya? Nggak bisa bahasa Inggris saya udah salah itu. Emang salah? Iya iyalah. Emang sama cewek harus Enggak, bisa bahasa berarti Inggris? lo melimitasi kesempatan lo buat dapet cewek-cewek bule, cewek Korea Utara. Ya, tapi kan ya emang gue nggak pengen dapetin yang kayak gitu. Lah, tapi kan dengan lo punya pool yang besar, Kesempatan lo lebih akan banyak. gede. Iya. Kan di Indonesia juga cewek banyak banget Ya, tapi lagian bahasanya juga cuma gitu doang. Oh, How can I help you today? Itu apakah kamu Ya, hari coba ini lo baik? terjemahin. Apa? Gue tungguin. Ya. 10 detik ya. Apa yang bisa gue bantu dari lu sekarang? Nah, Apa yang bener bisa nggak? gue bantu dari lo sekarang? Ya, bisa Iya kan lah. sekarang bisa. tadi Ya, tadi ya, lagi ya, ngomongin ya. trouble gue nih soalnya Nah, nih. itu bisa kan berarti? Saya feeling aja. Ya, bener dong feeling lo. Ya di modal feeling. Ya, oke. Jawab pakai bahasa Inggris. Mulai lagi nih pas. Ayo dong. Yes. Heeh. I know. Kalau sekarang apa sih?
Sekarang. Yes, tonight. Sekarang malam. Sekarang malam ini tonight dong. Enggak, ya tonight kan malam ini. Lo kalau main Mobile Legend, kalau mau langsung main apa? Quick match kan? Quick match. Yes, quick match. Sekarang saat ini. Yes, quick match. Uh-huh. I hope help you. Help me. Saya berharap kamu tolongin saya gitu. I hope kan berharap. Help me, tolongin saya gitu. Kita jadi belajar bahasa Inggris Ya, gimana nih? bisa. Ya bener nggak? Ya, please quick match. Please quick match. Iya, Ke ayo Ananda. sekarang. Ke Ananda kan? Iya, sekarang. Iya benar. Ya, gimana? Andrea, Pandu, Andrea. Ananda dari mana? Ananda siapa ya? Pembalap, anjir. Kadea ya namanya. Iya, jadi gimana? Kira-kira apa yang bisa gue bantu hari Udah ini? nyerah, dia udah nyerah tuh pakai bahasa Indonesia tuh. Bang, berarti gua gimana bang? Ya kira-kira dia bisa bantu apa? Lo Tujuan lu tuh apa? ngedeketin terus gimana gitu? Ya ingin mendapatkan si perempuan itu karena saingannya lebih di atas gue gitu. Oh, jadi cewek ini udah punya yang deketin. Heeh. Dan dia jauh di atas. Jauh di atas dari Perlu gue. didefinisikan nggak di atas tuh maksudnya apa? Iya tuh maksudnya gimana tuh? Gue tuh biasa kalau kayak sebagai image consultant gue akan kayak lu tuh pengennya jadi orang tuh yang orang tuh ngeliat lu kayak apa sih orangnya sebenarnya? Lu pengen dipandang orang tuh kayak gimana? Wah, menarik banget. Dipandang di mana ya? Gue bingung, dipandang orang gue pengen Heeh. nggak pengen Jujur terlihat. ya, jujur. Keluarin semua, Iya, keluarin semua. ya kalau dibilang dipandang, gue nggak pengen dipandang, cuman Ah gimana? Lo nggak pengen ih, dipandang, lo gua mau jadi setan. malu bang kalau dipandang orang, takut. Wah ini kayak kelihatan sukses, saya takut gue. Takut pada ngutang. Iya itu satu, gue selalu banyak ketakutan tuh. Mana ada orang menolak buat sukses karena nggak mau diutangin, aneh banget. Tapi diem-diem, makanya nggak bisa. Oke, berarti jawabnya apa? Jawab ke dia. Lo pengen orang ngeliat lo sukses tapi nggak ketahuan. Tapi nggak ketahuan dia, gimana caranya? Kayak Bob Sadino gitu, tetap pakai celana pendek. Bab Sedino ya? Iya deh kayak gitu. Ya. Iya, pokoknya diem-diem tiba-tiba banyak duit kayak gitu. Oh, ini istilahnya stealth wealth ya? Kalau diem-diem banyak duit, kayaknya nggak kekuat tuh caranya. Mungkin ukurannya. Pesugihan ya, pesugihan. Gimana caranya? Diem-diem banyak duit, pesugihan. Mungkin lo lebih baik ngepet kali. Salah Ada tipsnya. link nggak di rumah nih? Nggak, lo pengen orang lihat lo kayak gimana? Misalnya nih ya, intelektual gitu. Orang pengen lihat lo, wah pintar. Orang pengen lihat lo kaya nih, banyak duit. Orang pengen lihat lo rendah diri, baik. Kalau gue nih, kalau gue mendefinisikan image gue itu gue pengen orang-orang tuh lihat gue sebagai yang mahal gitu. Oke. Padahal misalnya dari barang-barang yang gue pakai belum tentu mahal. Cuma orang-orang taunya kayak wah, Classy, Andrea- classy. kelas. punya Kalau kelas. itu gue nggak mungkin karena setiap barang ori gue dipakai gue jadi KW, itu nggak mungkin. Loh, tapi kan mungkin aja bisa diubah dong. Bisa nggak? Bisa. Kayak kalau dia merasa tidak mungkin terus konsultasi ke lo, jadi mungkin bisa dong. Bisa. Nah, lu Asal mau. lo-nya pengen nggak berkelas gitu? Kelihatannya berkelas, pengen nggak? Jadi meskipun lu pakai DW nih, DW-nya DW beneran. Bukannya KW. Alhamdulillah gitu nih kan. DW beneran karena dikasih. Kasih tahu dong harganya dong. Nggak dikasih orang. Ya, kasih tahu aja Nggak tahu gue harganya. harganya berapa. Tapi dia jualan jam ori. Dikasih orang. Iya. Oh iya. Jualan jam ori dikasih. Kasih tahu harga orangnya berapa? Mohon maaf. Emang dijual tuh. Iya, iya. Oke, terus. Gitu. Jadi lu pengen dipandang orang tuh sebagai orang yang apa kira-kira? Wanita deh, wanita ini gitu. Sama Manda tuh pengen dibilang gimana ya? Pengen dibilang ya gue cukup terlihat pintar. Ya enggak, maksudnya bisa sejajar lah Sama dia. untuk diajak Selevel ngobrol, sama selevel dia, untuk ya. diajak ngobrol gitu. Oke, mulai dari situ bisa. Nah, terus kan tadi lu bilang untuk yang saingan-saingan lu ini nih pada di atas lu nih. Menurut lu yang kayak mereka-mereka itu orangnya kenapa sih? Kok bisa di atas? Iya. Karena mereka- mungkin dari segi fisik juga bisa lu sebutin. Fisik ya mungkin kalau fisik selalu kalah. Ya kan, fisik selalu kalah, tapi nggak peduli, tapi penghasilan dia orang kantoran gitu. Dia orang kantoran. Mm-mm. Tapi AdSense lo kemarin kan puluhan juta. Tapi gue bukan orang kantoran. Kan orang-orang tua kan 20 kali UMR. kan orang berapa tuh? UMR aja berapa? Berapa tuh? Umur mana? Umur Jakarta apa Jogja? UMR Jakarta. Ya gue nggak pernah ngerasain UMR. Ya tapi maksudnya kan gede. AdSense ya, duit dari YouTube lo kan gede. Tapi kan orang tua sih kan bukan orang tua sekarang sih, orang tua tuh pengennya punya pasangan yang ada kayak ini gue orang kantoran, ini gue Masa? Apa Berarti itu gitu? aku, bukan Iya, kantoran. gue bukan kantoran, bisa tuh nikah. Berarti tapi itu kan lu seorang Raditya Dika dong. Ya, tapi bukan kan- seorang Pandu Winoto. Loh, tapi kan di bawah, berarti kan nggak serta-merta yang kantoran pasti laku kan? Berarti limitasinya di otak lu doang tuh. Tapi kan Bang Radit kalau ditanyain kamu kerjanya apa? Penulis. Ya kan? Gue aja nggak tahu kerjaan gue apa sih sebenarnya. Cuman ya bisa Misalkan lah penulis. pertama kali lu ketemu orang tua pacar gimana?
Apa yang lu Tergantung kasih tahun tahu? berapa dulu. Zaman gue jadi penulis, Iya. gue dibilang miskin lah. Penulis bukannya miskin gitu, katanya Masa lu gitu. dibilang miskin? Aneh Bener, banget orang. bener Gak gue ada masih masa inget tuh. depan pasti ya. Gue bener tuh, gue masih inget tuh di daerah Depok tuh. Masa lu Tuh dibilang anak rumahnya. miskin? Iya, pas gue jadi Terus gua penulis. Enggak, ya kan dulu kan. Itu 2006 lah, 2006 2007. Gue datang ke rumahnya, terus Kayak dia masih nanya, SMP. pekerjaan kamu apa? Nulis om gitu. Penulis bukannya miskin ya gitu katanya. Gue marah kan. Om jangan sembarangan ngomong. Saya minta ada 100.000 nggak buat taksi gue bilang. Kasih akhirnya. Balikin deh dia. Iya. Nah, terus sekarang perempuan ini yang mau lu kejar nih orangnya seperti apa sih sebenarnya? Kenapa lu pengen orang kayak dia? Karena orangnya butuh perlindungan sih, Basik. Nah, lu bisa ngelindungin orang nggak masalahnya? Bisa dong, insya Allah. Saya Orangnya butuh perlindungan. enggak maksudnya kayak nggak boleh Ini kayak ada asuransi deh. nggak boleh ada yang sakitin dia Wih. gitu. Kayak gitu, kayak gini. Terus selama ini menurut lu udah PDKT sama dia belum? Udah, Nah, kira-kira responnya gimana kalau dari dia? baik. Dia berapa kali muntah terakhir kali ketemu lo? Kayak kemarin 3 kali. Enggak lah, masih sampai muntah enggak. Orangnya baik. Enggak muntah di depan, muntah belakang. Orangnya baik. Nggak sampai muntah, asam lambung doang ya? Gitu doang ya? Enggak bener. Nggak responnya gimana? Responnya Tanya dia baik. tadi. Nah, terus menurut lo kalau yang perempuan ini nih kira-kira kalau mencari laki-laki tuh orangnya yang kualitasnya kayak apa aja? Kualitasnya nih. Saya enggak tahu. Lu PDKT sampai mana sih? Ini apa aja yang Dia diomongin? pernah pacaran tapi kan pacarnya enggak ada yang kayak gue banget, asik gitu. Enggak, maksudnya enggak ada yang sebrutal gue yang Nggak ada yang di bawah, nggak yang standarnya sebawah iya, itu ya? standar sebawah itu masalahnya gitu. Dia selama ini pacaran layak ya? Layak. Ini lagi mau coba PDKT dengan di bawah manusia tuh gimana ya? Ya gue gitu. Enggak, berarti lo menilai diri lo rendah menurut gue. Lo menilai kayaknya gue nggak pantas. Itu Bang, gue tuh selalu mandang diri gue tuh ya udah dipandu yang Kan dia jadi udah bilang limitasinya di kepala. tapi gue takut jadi orang yang besar kepala, itu yang gue takutin. Masalahnya lu kayak masih jauh dari besar kepala juga. Iya. Kualitasnya belum nyampe. Ya udah berarti masih bisa nih. Berarti ya Mohon udah. maaf nih. Berarti masih bisa, oke. Oke, terus. Masih bisa. Nah, terus Apa lagi? lu udah pernah ngedate berapa kali nih sama dia? 4 kali? 4 kali berapa? Kemarin nih. Iya kayaknya 4 kalian. 4 kali. Biasanya lu bawa dia kemana? Ke tempat makan. Karena gue tahu dia suka makan. Gitu. Tempat makannya kayak apa dulu nih, Bu? Kayak kafe gitu. Terus di rumah Bang Radit juga. Dia pernah makan di sebelah dong. Iya. Dinner di sini sebelah. Makan nasi Dinner di Padang. sebelah ya. Itu namanya numpang makan sih, bukan dinner sih. Iya itu. Tapi Itu dia menggunakan fasilitas namanya Iya. ya. Iya. Dia tadi nanya kan terakhir restorannya apa? Sebutin aja restorannya di mana. Restoran terakhir tuh makan dimsum. Makan dimsum. Dimsumnya di mana tuh, Bu? Dimsum ada yang di pinggir jalan juga soalnya. Ada di kafe gitu. Asik. Oke, daerah mana? Dari Celanda, karena punya temen. Oh, karena punya teman. Bayar nggak? Enggak. Ya Allah ya Robi. Agak kurang modal Ah, ya, iya. Pandu ini. Oke, terus. Emang hidup- Kamu memang ekonomis ya kayaknya ya. Emang hidupnya Pandu seperti itu. Hidupnya Pandu seperti itu. Kayaknya dia tuh memang. maunya yang low effort gitu loh, tapi maunya Oke. high impact, tapi agak Oke. Tuh, lagi coba dianalisa tuh. Lo orangnya kayak gimana? Long effort Low effort, high impact. apa tuh? Ya lu apa pengennya artinya dengan kira-kira? usaha yang minim, kalau pernah nggak ada usahanya. Bener nggak tuh? Gue pengen gak ada usahanya. Lo tuh terlihat seperti orang nggak pengen berusaha, tapi pengen hasil yang maksimal. Bener nggak? Kayaknya iya. Tapi gue pengen yang ini dibawa ke mahal gitu, tempat mahal. Ya bawa ke tempat mahal, mesti jangan yang gratisan terus, pengen gue yang bayar. Nah, Oh, gitu. iya. Ya karena sekarang udah ada penghasilan, alhamdulillah. Alhamdulillah, Oke. teman-teman. Gitu. Alhamdulillah. Iya, gara-gara teman-teman juga berarti. Iya, gara-gara teman. Iya, gara-gara AdSense kan? Iya. Oke, terus? Oke. Jadi biasanya sih kalau kayak gini dimulai dari gue mesti jelasin dulu nih perbedaannya kalau dalam situasi kencan nih perempuan sama laki-laki tuh bedanya. Kalau laki-laki kan visual banget nih, berarti perempuan lu kan lihat cewek pasti dari penampilannya dulu dong awalnya. Iya dong. Iya pasti kayak Iyalah. gitu. Iya, lu mau nilai hatinya juga belum kan Nggak kelihatan tahu. dari depannya dulu kan. Nah, perempuan juga sama sebenarnya dari depannya dulu. Tapi keunggulannya perempuan ini adalah kalau cewek ini kalau sama cowok tuh dia nggak butuh penampilan banget sebenarnya. Yang penting nyaman sama Iya. cowoknya. Yang penting lu tuh bisa bikin dia nyaman. Itu lama-lama akhirnya bisa luluh juga sebenarnya. Gitu. Makanya Radit tadi yang mau nikahin kan? Iya. Nggak butuh tampang berarti. Walaupun mau kayak gue. Oh gitu ya maksudnya. Makasih loh.
Gitu, Baru kalau nyadar loh perempuan gue tuh loh. kayak gitu. Dia, Baru nyadar loh. Baru nyadar. kalau perempuan gara-gara tuh asal muka bisa gua loh. bikin, iya. Iya. Perempuan asal bisa bikin nyaman, Bisa. lulu lah. Oke. Apalagi kalau bisa bikin ketawa. Oh gitu, kalau itu selalu bikin ketawa gue. Nah, Lo iya. kok pede banget lo. Tapi jangan Yakin, kebanyakan, yakin jadi gue friendzone, yakin cuy. kalau kayak modal utama itu dah bang. Oke. Nggak- Berarti maksudnya Dea adalah lo jangan berkecil hati. Kalau lo ngerasa muka lo jauh. Yang penting lo bisa membuat perempuan itu nyaman. Iya, merasa nyaman. Perempuan itu Maaf ya. Kenapa? Iya, kalau merasa nyaman itu berarti wewangian paling nggak gue tidak mencium bau-bau aneh sih di sini. Oh, Paling nggak nomor satu meskipun- itu. Nggak bawa Paling perempuan nggak- lain kan? Nggak. Bau kemenyan nggak? Biasanya sih ya sih. Iya sih biasa. Sama rokok kaung. Sama bau kretek. Oke. Tadi dia mengendus Pandu kan. Emang seberapa penting bau-bauan? Oke, jadi sebenarnya tuh ada penelitian di US. Ini gue mesti ada datanya lagi sih sebenarnya. Iya. Tapi di sana tuh pernah ada penelitian, ada tesnya. Kalau jadi ini semua cowok tuh disuruh lari dulu, pokoknya sampai keringetan. Nanti abis gitu udah keringetan nih bajunya dikasih ke cewek-cewek. Disuruh ciumin satu-satu. Oke. Dan ternyata kalau yang chemistry-nya nyambung, misalnya lu nyambung sama gue nih chemistry-nya ya, gue akan cium bau badan lu tuh sebagai kayak not bad ya. Maksudnya bukan yang kayak repulsive, anjir ini bau banget gitu. Oke. Oh, Ternyata secara chemically itu kayak gitu. Itu tuh feromon itu atau? Feromonnya. Feromonnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari wangian kayak gitu. Nah, tapi gini, muka lu ini Iya. Kalau ini depannya udah begitu. Iya, muka Nah, lu ini. Dia ngomong muka lo ini sambil ketawa abis itu. Jadi kan kita sudah mengantisipasi apa yang terjadi berikutnya kan. Aku siap. Sudah Enggak, biasa. kalau sama klien nggak kayak gini Sudah, loh, by the way. sudah biasa. Oke, muka lo ini. Enggak, tapi maksudnya gini. Mohon maaf nih. Enggak usah. Nggak apa-apa. Udah terlanjur. Kita sudah biasa kok. Sudah ya. biasa kita. Dia biasa begini kok. Sudah Ya. biasa. Biasa kan kalau orang-orang akan ngomong di depannya just saying gitu kan. Iya. Wah. Jadi gue mau bilang, Oh. Iya. lu kayaknya dekil deh. Tuh. Makanya tadi gue pikir kayaknya, tapi ternyata enggak sebenarnya. Oh, dari mukanya sepertinya bau ketek. Kelihatannya tuh kayak dekil. Berarti image dekil gitu. Oke. Nah, image dekil ini yang mesti kita ubah Oke. berarti. Definisi dekil apa? Seorang bisa dibilang Bisa dibilang dekil, dekil tuh kayak itu apa, gimana? iya? Gini, kalau menurut gue dekil biasa kan orang-orang bilang, oh yang kulitnya gelap atau gimana. Iya. Buat gue biasanya. bukan masalah kulit gelap atau Oke. kulitnya terang. Mm-mm. Tapi lu kelihatannya kayak belum mandi masalahnya. Nah, nih. itu dia. Emang Dari beneran belum rambutnya mandi? juga. Emang iya, saya bilang, Bang, gue belum mandi, Bang. Nggak usah mandi, udah langsung masuk aja, ya udah. Lo bilang cuci muka. Oh iya, cuci muka ya? Iya. Sama aja kan? Sama aja. Tapi cuci muka biasanya kelihatan seger, rambut bisa dikekiriin. Oke, lo mau lihat maksimalnya dia kalau cuci muka? Boleh. Oh iya, cuci muka sana. Kenapa? Ya biar bisa dinilai. Masih dekil nggak gitu loh maksudnya. Mungkin rambut lu juga boleh ya, Bo. Itu user-usernya naik semua tuh. Iya. Iya. Berarti gue cuci muka nih? Iya, cuci muka Coba dulu. ya. Cuci muka dulu. Nah, ini jadinya. Oke, gimana? Rapian dikit lah Rapian ya. dikit. Iya, sih. Ini masih dekil nggak? Masih sih sebenarnya. Apa ya? Nggak nolong. Apa ya, gue cuci muka lagi sampai 10 kali. Nggak nolong. Cuman yang gue seneng dia itu jujur karena orang tuh Iya. butuh kejujuran. Benar. Kan kadang-kadang kalau kita konsul sama temen nih, Ditampar dengan kejujuran berarti ya. iya, Iya. kayak misalnya kayak bro, gue mau deketin cewek, gue udah ganteng belum? Iya lo ganteng bro, tapi padahal enggak. Padahal enggak, Jadi itu, gunanya itu. coach kayak dia ini untuk kasih tahu bahwa lo tuh punya masalah gitu. Emang Karena- harus iya, benar. diubah gitu. Emang harus diubah. Berarti yang mahal itu kejujurannya ya? Apaan sih? Kok jadi Dia bilang jujur, kalau sama teman kan gak jujur. Iya. Tergantung temennya yang mana. Kayak otak lo dekil juga deh. Nah, jadi Kan lu tahu kalau itu mah. Oke. Udah, terus dia udah coba cuci muka dan Masih tetap? dan masih, Masih tetap. ya mengurangi lah ya. Nah, jadi gini. Jadi nomor satu itu sebenarnya tuh yang penting adalah hygiene, basic Oke. hygiene. Coba gimana Kebersihan. terjemahin itu gimana? Kebersihan adalah sebagian dari iman, gitu. Jadi yang utama itu lu tuh orangnya bersih gitu. Basic hygiene itu berarti paling nggak kalau lu ngomong sama orang tuh nggak ada bau-bau tertentu dari bau badan lu kek, dari bau rambut lu kek, bau ketek lu kek, bau mulut lu kek. Gitu. Itu Itu basic basic ya? hygiene pokoknya. Itu apa ya? Itu menunjukkan bahwa lu tuh menjaga diri lu sendiri, you take care of yourself gitu. Jadi ada elemen-elemen self love di sini kan yang sering Oke. dikumandangkan sama orang-orang gitu. Jadi sebelum mencintai orang lain kita harus mencintai diri sendiri. Betul. Salah satu manifestasinya dengan
dengan basic hygiene atau juga dengan penampilan kayak bahwa bukan kelihatannya emang kalau kayak gitu berarti lu respect diri lu sendiri juga gitu. Jadi orang-orang akan tertarik sama lu juga gitu kalau lu udah menjaga diri lo. Jadi itu yang utama ya, basic hygiene, lo harus terlihat bersih juga, nggak bau. Nah, selanjutnya udah gitu kan terus sebagai cowok biasa kayak ngapain sih gue harus pakai skincare kayak cewek deh misalnya, atau kayak apaan sih gue pakai moisturizer, pakai sunscreen atau pakai. Nah, tadi cuci muka pakai apa? Pakai apa tuh Dil? Yang punya lu Dil? punya Fadil, kenapa lo nggak pakai punya lo? Gue nggak pernah pakai gituan. Lo nggak punya sabun muka? Enggak. Oke. Nggak tahu. Soalnya tadi gue denger pakai sabun batang gitu. Iya, gue pakai gituan mulu. Kan sekalian badan, habis itu muka, bilas. Oke. Kalau misalnya ntar ribet di kamar Lo mandi. menganggap muka lo bagian dari badan lo. Kan emang satu kesatuan tubuh. Ya tapi nggak nempel di situ, Pak. Agak kurang paham gue arahnya Radit, tapi baik lanjutkan. Ya nggak, maksudnya kan nggak, badan lo nggak bersama dengan muka kan? Itu ibarat kayak kalau lu nyabunin badan pakai sampo semua. Lo Agak kurang proper ya, Bo. sampoan pakai odol. Rambut lu nanti kumis lu Beda. lurus nanti. Dari basic hygiene terus berarti self care. Self care-nya itu dari mulai skincare harusnya. Skincare apa? Oh, ya masker ya. Gak usah maskeran juga, Bro. Tapi paling enggak nih jidat lu nih agak belang nih sebenarnya sama pipi lo. Berarti gitu? lu kalau gue lihat jidat lu belang sama Coba pipi lu, lihat, men. kok gue baru nyadar jidat lo belang. Apa jangan putih-putih masih ada bilang tadi, Dil? Bukan, jidat lu lebih gelap dari pipi lu, men. Kenapa tuh? Lo ngapain? Jadi dia tipsnya apa tadi? Kalau balik ke skincare ini, kalau gue lihat tuh dari muka lo tuh banyak komedo. Intinya sih banyak emang harus perawatan muka, dan perawatan muka kan nggak cuma buat perempuan aja, Bo. Gitu. Karena itu bagian dari basic hygiene tadi. Nah, jadi yang utama sebenarnya biar jidat lo kagak belang dan nggak kelihatan dekil, setiap kali lo keluar rumah, lo harus pakai sunscreen. Apa tuh? Apa sih? Sun apa? Tabir Matahari. surya. Hari. Sun anak. Sun matahari dong. Sun. Sun apa ya, son tulisannya? SON. Oh, anak. Anak. Screen apa? Nonton. Sekarang kok nonton bukan Iya, layar. Iya layar, ya kan bisa diterjemahkan jadi nonton. Jadi nonton anak. Jadi tiap kali lo keluar rumah lo harus lihat anak kecil mana gitu. Coba misalnya lo keluar rumah nih. Agak ngeri ya. Lo keluar rumah, terus lihat mana anak kecil. Mana? Nah, gitu. Itu Diterawang dulu anak kecilnya yang mana ya. tapi kalau harusnya gue ngeliat anak nih, Iya. di tiap hari banyak anak di rumah gue liatin. Lu rumah lo di panti asuhan apa Enggak, gimana, anak Bo? tetangga pada main nonton YouTube di rumah. Harusnya gue putih dong mukanya. Lo nggak kan lo begini, matahari kan kenanya sini, putih jadinya. Gara-gara lo ngeliatin anak-anak. Logika dong, logika. Jadi intinya lo harus pakai tabir surya sebenarnya kalau keluar gitu. Supaya Tabir surya tahu nggak? Itu udah bahasa Tahu Indonesia cahaya tuh. matahari. Bukan, Pak. Tabir surya cahaya matahari dong. Tabir surya yang melindungi lo dari cahaya matahari. gitu. Biar lu tidak terlihat dekil. Cara belinya di mana itu tabir surya? Ya, di mana-mana ada. Nah, terus Sunscreen. habis itu pakai moisturizer buat melembabkan kulit lo. Kok kulit? Kok kulit butuh dilembabkan? Apaan sih sebenarnya gue nggak tahu bang. Ini kan perawatan diri supaya lebih bersinar muka lo. Iya, Harus jadi nggak dilembabkan. kelihatan dekil gitu. Pakai pelembab. Karena soalnya kalau kayak lihat kayak gini ya, mohon maaf nih, Bo. Aneh. Bukan aneh. Kayak kalau ngebayangin perempuan mau cium pipi tuh agak Oh. gitu kayak. Berarti Andrea udah mikirin mau cium pipi lo tapi nggak jadi gara-gara muka lo nggak pakai pelembab. Berarti kalau gue pakai pelembab banyak yang cium gue ya? Nggak menjamin sih sebenarnya. Enggak. Lu mingkem aja dulu tapi. Enggak menjamin. Tapi paling nggak membuat ceweknya rela lah, ya nggak sih? Iya. Kayak ceweknya jadi rela mau cium pipinya. Oke. Gitu. Jadi paling nggak kalau buat cowok tuh moisturizer sama Apa moisturizer apa lagi? pelembab. Pelembab kan tadi udah pelembab. bilang tadi. Pelembab. Pakai pelembab, Paling nggak moisturizer. pelembab aja sama sunscreen dulu deh, basic deh. Ya dua itu. Gua nggak ngomong lo harus pakai bedak, Bo. Enggak. Bercanda gua. Oh, Bercanda. ayo Allah. Tapi ada kan cowok pakai bedak kan, nggak apa-apa kan? Ada di Korea, nggak masalah juga Di kan. sini nggak apa-apa kan? Bebas. Aku pakai bedak Ada 17-an juga, doang. ada yang pakai 17-an yang lomba pakai daster. Gue pakai bedak setahun sekali. Oh gitu ya. Dan enggak kan aneh kan wangi bedak. Emang Kenapa harus ya? setiap setahun sekali harus Iya kan lombanya. lomba pakai daster, main bola, pakai daster, terus dipakai bedak, pakai lipstik gitu. Itu, Itu acara tahunan lo ya. Iya, acara tahunan. Oke, terus tadi apa namanya moisturizer sama sunscreen, apalagi? Terus kalau dari kumis lu nih,
Oh, ini kita ngomongin fisik dulu ya? Iya, dari Oke. penampilan, bukan ngomongin fisik. Oke. Kita ngomongin penampilan dulu. Oh, penampilan. Penampilan. Kumis? Ampun, gua ada. Kumis lu berapa lama sekali lu rapiin? Tunggu disuruh. Kalau ada Tunggu syuting. iya. Enggak, kalau ada yang merasa terganggu aja. Lu cukur ya langsung cukur kayak gitu. Ada yang terganggu sama kumis lo? Kayak cukur gitu? Iya. Oke. Netizen. Oh, oke. Tipisin dikit bang, ya ntar. Oh, Iya, gitu jangan ya? di- Lo nurut juga ya? Ya, nurut Jangan aja. kalau dipanjangin dikit. Kan orang gitu yang nanti ngelihat kan. diri kita kan. Oh iya. Kan lu bisa ngaca juga, Bro. Enggak, gua nggak ada kaca di rumah. Nangis gua ngaca. Kok gini amat gitu ya? Oh iya, cuci mukanya jangan pakai sabun batang lagi ya, Bro. Cari cuci muka yang bener ya. Sabun cuci muka yang beneran ya. Terus kumisnya ya emang kalau bisa sih sama Jenggot. jenggotnya di trim lah. Di trim. Di trim kayak Raden gitu. Jadi Ini rapi gua nggak trim sih. kelihatannya. Gua kayaknya kemarin baru ini deh. Jadi rapih gitu kelihatannya. Panjangnya juga dijaga mungkin ya, kayak Oke. Raden gitu. Jangan kepanjangan, Bo. Ntar lu Tapi gue kalau nggak ada Sama. syuting juga berantakan. Iya sama. Gua pernah sampai nutupin mulut kumis. Tapi kalau gue kan udah nikah. Oh iya deh, bodo Iya, amatan gue nih. mau buat siapa lagi, ya kan? tapi kan kalau tetap udah nikah lo harus tetap ini dong, take care of Iya, yourself. tapi istri gue udah terjebak. Jadi kan gue mau ngapain aja juga dia nggak bisa melarikan diri kan. Paling ngebatin kan. Oke, rambut. Rambut gimana? Potongannya gimana? Potongannya. Rambut. Rambut sih kalau dipotong aja sebenarnya udah rapi, tinggal dirapiin lagi aja. Udah rapihin. Butuh ini pakai wax nggak? Pakai pomade kali Oh, ya. pomade. Mm. Oh iya, pakai pomade. Iya, kalau rambut sih udah oke, tapi paling dari skincare aja dan sama lu pecicilan banget dah. Pecicilan tuh gimana? Maksudnya gimana? Nggak apa-apa sih dari pecicilannya, itu kan karakter Oke. lo ya cuy ya. Ini nih kita masuk ke sifat nih. Ke Apa sikap? communication skill. Oh, communication skill. Tadi kita udah Iya. ngomongin penampilan. Sekarang gimana caranya supaya dapet cewek dari communication skill-nya? Oh iya sebentar. Apa-apa? Balik lagi ke penampilan deh. Mm-mm. Lu biasa kalau ngedate gaya baju lu tuh pakai apa by the way? Pakai kemeja. Wih, Iya, pakai kemeja. Nggak mungkin gini dong. Nggak mungkin gini. azik. Tapi dia gaya gaul, sepatunya Jordan. Azik. Karena udah ada duit. Hah? Karena udah ada duit. Jeansnya pakai jeans. Iya, pakai jeans. Ada fotonya nggak? Kasih Kalau lihat lagi fotonya, kasih lihat. lagi Gua ngedate. jarang. Di IG kan pasti lo pas lagi ganteng-gantengnya pasti lo foto kan. Gambar Simpson ya lucu banget. Gambar Simpson. Ih, lu gemes harusnya pakai kacamata. Iya, pakai kacamata. Nggak masalah sih sebenarnya. Tapi Nggak ada tapinya. masalah. Paling dari communication skills-nya aja kalau gitu. berarti kemeja it's okay. Nggak masalah. Aman ya? Yang ada Aman. kartun-kartunnya pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ya? masalah karena Nggak kelihatan gini. bocah kan? Nah, kalau masalah kelihatan bocah atau enggak, sebenarnya kan kita punya target market masing-masing ya, Bo ya. Jadi mungkin kalau yang nah makanya lu mau menarik perempuan yang kira-kira tertariknya sama orang-orang yang kayak gimana. Kalau misalnya lu menarik perempuan yang kira-kira dia tertarik sama gaya-gaya X-Mood, lu pakai eksekutif muda, Shay. Oh iya, terima kasih. Pakai kemeja rapi, pakai celana kain, pakai pantofel misalnya. Berarti kalau lu ngedate pakai bajunya kayak gitu, agak kurang nyambung nih berarti, agak susah nanti menariknya gitu. Nah, makanya tadi kan gue tanya, kira-kira Ceweknya sukanya yang gimana? kayak gimana nih kalau menurut pengamatan lo nih? Oke, tadi udah tuh baju tuh ya. Sekarang ke skill komunikasi. Communication skills. Nah, Oke. itu tadi. Kan lo bilang lo lucu. Insya Allah. Tapi masnya biasa lucunya gimana nih, Bo? Jangan diledekin juga ceweknya ilfil ntar. Misalnya, ini kita pakai situasi. Oke, lu lagi Abis nonton gitu misalnya. Abis nonton sama dia nih ya. Selesai nonton apa yang spesifik ya? Harry Potter. Masih ada nggak sih? Avengers. Aku nggak ngikutin. Lu nggak nonton Avengers? Terakhir kali nonton apa? Spiderman. Film Medika deh. Ya film gua premier dong. Masa lo bawa cewek ngedate ke premier? Iya. Emang nggak boleh? Ya boleh. Cuma nggak modal banget. Nggak modal banget ya? Iya. Iya, Apa-apa? ngerasa juga. Satu deh apa? Superhero apa kayak? Iron Man. Ini yang terakhir dia apa sih? Ya apa enggak tahu. Avenger ya? Yang terakhir Avenger, Avenger. ya, Yang 30 menit, 30 Yang menit gini kan, lagi. yang gini Yang orang 3 hilang. jam. Iya, Thanos. Oh ya, Thanos. Ya, terakhir nonton Thanos lah ya. Kira-kira lu kalau ngedate sama perempuan ini tuh ada yang bisa lu lontarkan nggak? Setelah nonton. Komentar-komentar Oke. apa? Ini keluar nih, misalnya? keluar dari bioskop nih. Lo ngedate sama dia. Gimana cara lo bikin dia ketawa? Iya. Nah, itu endingnya film apaan sih? Pura-pura dong. Oh, iya. Itu cerita ending, dia. tapi nonton juga? Iya, ya kan nontonnya sama lu, Bang. Iya, Oh, gimana? iya. Ini kan udah situasinya. Udah ya, udah ya. Kan date-nya sama lu nih. Iya. barusan. Oh iya. Udah ya, coba action. Ayo. Ya, tadi menurut lu endingnya bagus gak gitu?
Gitu nggak? Nggak tahu. Lo kalau ngedate aku kamu apa lo gue? Aku kamu dong. Nah, berarti aku dong tadi kan. Itu ngaruh nggak lo gue aku kamu? Nggak terlalu ya? Mungkin kalau di Indonesia menurut gue ngaruh ya, karena kalau lu gue tuh kayak masih ada jarak. Kalau aku kamu udah kelihatan kayak gue mau PDKT sama lo. Oke. Jadi bagusnya si Pandu Udah di jalan yang benar. aku kamu. Aku kamu. Oke, Iya. ini keluar bioskop ya. Oke, action yuk. Ini gue pakai aku kamu nih. Lah, lo langsung aja lah. Gue deg-degan bang. Lo kan deg-degan gimana? Takut gua. Malah beneran sih. Nggak biasa aku kamu sama orang baru kenal. Iya. Apaan sih, geli banget semua anjir. Kenapa lo jadi geli sih? Salting lo sama dia ya. Takut gue. Iya lo. Terus kok kulit lu gelap cuy, kalau lu mau merah tuh nggak kelihatan soalnya. Jadi Jadi kayak nahan napas. Abis Kayak kehabisan oksigen gitu ya. abis nonton Thanos jadi Thanos. Oke ya. Ini keluar di bioskop Oke. ya. Oke, jangan nanya-nanya lagi langsung. Iya, nih. iya, iya. Emang gesturnya gitu? Masa abis nonton gini? Kan dingin. Gue kan gak suka dingin. Oh, dingin. Dingin, Iya, gak suka oke. dingin. Action ya. Itu menurut kamu ending film tadi bagus nggak? Bagus sih, seru banget. Emang kamu ngikutin film itu? Ngikutin banget. Udah seri keberapa tuh? Ada 10 ya? Aku nggak ngikutin. Tapi kok bisa sih? Kamu seorang cewek suka sama film begituan? Bukannya biasa cewek suka cinta-cintaan nih? Ya suka juga sih, tapi kan kalau action kayaknya seru banget. Apalagi kalau ada yang meledak-meledak gitu loh. Ini arahnya mau kemana sih bicaranya Mana sebenarnya? lucunya sih? Enggak, gue nggak tahu. Katanya lo bisa bikin Ya, orang tapi nggak ketawa. bisa- Katanya lo nggak- humoris. Ya, gue nggak bisa tiba-tiba disuruh lucu gitu, nggak bisa bang. Nggak, kalau dari yang Bawa- udah-udah, dari yang udah-udah deh. Yang udah-udah. Biar gampang. Lu inget nggak pernah membuat seorang wanita tertawa, tapi bukan ngetawain lu? Suka ngeliat tingkah laku gue, Berarti ngetawain lu dong. ngetawain gue ya. Tinggal lakunya ngapain? Yang gue pakai kacamata, yang lu ketawa juga katanya, yang gue nempelin di sini. Nggak tuh dia juga ketawa, berarti emang salah gue ya? Gimana sih? Ya lu kemarin dulu ketawa-tawa di sini, dulu pakai kacamata apaan sih? Oh, di atas itu. Yang Oh iya. lalu ketawa tuh. Tapi lo kan nggak berniat melucu kan? Iya, Emang- ternyata emang lucu kayak gitu. Lah berarti lu aneh dong. Dia ketawa gara-gara lu aneh, bukan dia ketawa gara-gara lu lucu. Ya bukan maksudnya, berarti yang gitu salah pakai gue. Iya. Ini apaan sih? Gak tau. Gak tau gue ngelucu. Gue masih gak tau konsep. Enggak, tadi kan ngelucu dia itu gimana. nanya, yang penting itu cowok itu lucu, maka cowok itu bisa bikin orang nyaman. Terus lo bilang, iya kalau lucu, gue lucu. Lo bilang kayak gitu. Kan insya Allah. Sekarang buktiin Kan dong. ada insya Allahnya. Sebelumnya nggak ada. Kan ada insya Pas Allah. awal-awal lo enggak. Lo bilang, iya gue tuh orangnya lucu. Sekarang dia mau lihat, ini lucunya kayak gimana gitu. Lu lucu tuh gimana? Gue masih bingung dah. Contohnya yang bikin orang ketawa. Gue gak, ya gue emang orang yang Ditodong nih. pendiam gue kalau sama cewek kan. Tiba-tiba kalau ceweknya ketawa, oh tuh lucu ternyata gitu. Oh, berarti nggak sengaja. Iya. Yang jelas nih Biasanya dari kalau lucu kan biasanya dari kejujuran. Biasanya kalau gue cerita jujur sama tuh cewek, tiba-tiba yang belum dialamin sama cewek itu lucu. Misalnya, misalnya gimana tuh? Ditanggul, Ini abstrak tanggul. banget. Ya misalnya ditanggul gue, lo ceritain lagi ceritain. iya tempat boker gue tuh bisa ngobrol sama orang di sebelah. Tempat boker lo. WC gue. Oh, karena Gua di rumahnya nggak ada WC. Iya nggak ada WC, jadi WC umum. Jadi kalau mau boker situ ya bisa ngajak tetangga ngobrol gitu biar nggak Karena satu garis. Karena satu garis. Gitu. Itu cara bersosialisasinya metodenya di MCK gitu ya. Iya. Iya, kan ngobrolin- Cuman itu bukan pembicaraan yang masuk ke pas lagi ngedate dong. Tapi kan kadang-kadang masa lagi ngedate, kita makan sate yuk. Ya nih, biasa kalau berak, masa gitu. ya enggak kan pasti kan ada obrolan-obrolan semakin lama Bridging semakin ya. lama ngobrol kan random, Bang. Oh iya iya. Gitu, Tapi ya. itu biasa lucu buat dia. Iya, gue temen. nyeritain hal yang nggak biasa dia temuin, yang biasa kan saling tukeran. Terus Oke. kalau dia kerja di kantor tuh gini, apa ya? Oh gitu. Kenapa nggak ini aja gitu, sering kayak gitu gitu. Tapi kira-kira dari tujuan lu ada faedahnya nggak tuh ketika lu menceritakan itu? Apakah akan membuat dia impressed gitu loh? Impressed tuh apa sih? Kayak Terus kagum. kagum. Atau kayak, ini orang apa sih? Mm-mm. Gimana? Nggak tahu gue. Nah. Cara ngeliat orang kagum gimana sih? Tapi emang penting intensinya itu. Maksudnya intention dia penting itu. Kalau di awal-awal ngedate menurut gue tuh masih penting lah ya untuk Oke. impress seseorang. Kan lu mau ngejar dia, kan lu mau mendapatkan hatinya. Oh iya. Lo harus impress dulu gitu. Oh kalau awal-awal ngedate ini dia nggak pernah makan pakai tangan, gue suruh makan pakai tangan. Gak apa-apa juga. Berarti nggak apa-apa ya? Berarti apa-apa aman. juga. Aman. Terus nggak usah palanya lo gini nih. Makan. Jahat banget gue nggak sejahat itu, Bang. Biar kobokan ya. Ya Allah, diperjelas. Oke, terus. Berarti lo nggak lucu sebenarnya. Ya lucu kan konsep kan? Iya, lo konsep nggak? Enggak, makanya kadang-kadang ngobrol-ngobrol aja. Tiba-tiba ketemu
lucunya gitu kan. Ngikutin Nah, flow. menurut lu nyambung gak sih sama si cewek ini kalau ngobrol? Nyambung aja sih. Nyambungnya banyakan lu yang ngomong apa banyakan dia yang mau ngomong atau yang gimana? Dua-duanya. Biasa ngomongin apa nyambungnya? Kalau gue ngomongin tentang hidup gue. Dia ngomongin pekerjaannya. Misalkan dia bosen sama pekerjaannya, lu jangan dulu, ditahan dulu. Karena gue juga pun dulu gitu, waktu jadi karyawan, gini. Berarti sebenarnya dari ngobrolannya itu nyambungnya lu juga bisa, lu merasa bisa ngasih input positif juga ke dia gitu? Insya Allah positif. Insya Allah, saya nggak tahu. Kan tadi lu bilang ini, Insya lu Allah. bisa ngasih Iya. saran-saran lah ke dia. Gue nggak ngasih saran, gue pengen ngasih tahu. Ya kalau yang gue pribadi waktu zaman di posisi sebagai kayak gitu, ya gue pertahanin. Terus responnya gimana tuh dari dia pas lu bilang kayak gitu? Ya dia pengen, ya, tapi kan pas tapi di kantor resikonya adalah ada temen yang sering cari muka ke bos. Nah harus tahan sama orang kayak gitu. Lo ngomong gitu? Iya. Dulu lo ngalamin kayak gitu? Iya bisa kayak gitu mulu. Oh jadi maksudnya adalah Diri lagi cerita nih, kantor gue kayak gini. Terus lo cerita, oh kalau dulu gue pernah nih punya pengalaman gak enak nih sama teman kantor gitu kira-kira. Iya biasanya kan begitu, biasanya di kantor tuh ada orang-orang kayak gitu. Karena gue kan pindah-pindah kerjaan nih selalu. Jadi maksudnya ini sharing soal pengalaman kantor udah tetap nyambung. Terus Dan lu saling bisa bertukar. ngasih input juga ya berarti ya. Iya. Dan responnya juga diterima dengan baik lah. Dan dia mengiyakan dan emang ada orang yang kayak gitu. Dan kayaknya emang di kantor kayak gitu. Kelihatannya komunikasi sih memang lumayan nyambung ya sebenarnya ya. Nah, terus paling nanti langkah selanjutnya ini nih, rencana lu mau ngajakin dia ngedate ini konsepnya kayak apa nih? Kan tadi kan gue udah bilang kan, buat membuat dia kagum gimana? Yang beda dari yang sebelum-sebelumnya yang udah lu lakukan nih. Rencananya lu mau ngajakin dia kemana? Gimana ya? Gue bingung, gue sumpah. Gue dulu deketin cewek gak pernah modal, tahu. Jadi bingung kalau disuruh modal. Kemarin lo bilang ke gue mau fine dining. Iya, gue ke situ. Iya, berarti next lo mau traktir dia makan mahal. Iya. Fine dining ya? Fine dining emang makan mahal ya? Iya pasti mahal lah fine dining mah. Budgetnya berapa? Satu orang? Yang kayak kemarin aja, pokoknya jangan sampai kayak lu gitu. Ya berapa? 3 juta? Ya enggak lah. Oh, 3 juta. 2 juta? UMR. Oh, emang berapa sih UMR? 38 sih, 38 3,8 sekarang. Oh, gede juga ya. Ya pokoknya mahal lah, jutaan lah ya. Maunya. Gitu, karena lu Iya. mau impress dia gitu ya. Nah, tapi ini kalau tricky partnya nih, kalau lu mau coba impress orang, kalau di atas lu udah set the bar-nya tuh high, ntar ekspektasinya akan Tinggi ke situ. terus. Tapi untungnya dia dari awal set the bar-nya low ya, Bo ya. Oke. Memang gak punya Jadi modal. hati-hati ya. Kalau deketin cewek. Cewek jangan terlalu... Kalau dari awal udah terlalu tinggi, nanti kitanya juga ngarepnya kayak, kan kemarin-kemarin kan kayak gitu-gitu. Nah, untungnya ini set the bar-nya tuh dari awal low dulu. Tapi pernah ada temen gue kayak gitu. Pas awal PDKT beliin tas apa segala macem. Ketika jadian beneran duitnya udah habis. Ya Allah. Terus jadi kayak harus ngutang apa segala Enggak, macem. gua gak bakal mau ngutang demi pacar dah. Bagus. Kenapa jadi berasa lo yang diomongin sih? Iya. Kenapa lu defensif banget? Gue nggak segitu. Karena sebelumnya sudah melakukan. Oh, pantes. Bucin ya, bucin ya, bucin. Nah, sekarang saya udah mau. Oke. Jangan lah, nggak boleh lah. Ya, jadi paling nggak kan dari kemarin-kemarin udah ya lu nebeng temen lu lah, nebeng Radit lah. Nah, akhirnya sekarang lu mau ngajakin untuk fine dining ya, berarti untuk impress dia lah. Iya. Seru-seru. Kira-kira mau dibawa di mana nih? Nah, kira-kira rencana lu nanti lu mau pakai baju kayak apa? Pas fine dining. Kemeja lagi. Itu doang kayak apa ya? Emang enak pakai kemeja deh. Kemeja, celana pendek. Enggak celana panjang, levis jeans sama sepatu ya Air Jordan lagi gitu aja. Emang kayak gitu doang setelan buat Oke. biar gak diusir masuk mall. Oke, pokoknya next step-nya menurut dia yang dia lakukan tadi yang perlu perubahan adalah pertama penampilan ya. Itu dari konteks merawat diri lah. Merawat diri tadi udah dikasih tahu pakai pelembab sama sunscreen supaya nggak belang mukanya. Ya, udah. Terus yang kedua, apa yang lo lakuin di first date date sebelumnya seharusnya tuh bisa membuat dia tertawa, tapi karena intensi lu, bukan karena kegoblokan yang lo lakuin. Kayak misalnya pakai kacamata terlalu dekat kan itu kan yang itu kan. Karena kalau ada intensinya berarti kan berhasil lah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau lo nggak sengaja kan berarti... Enggak, karena dia ketawa karena percakapannya, bukan ngetawain elu. Oh, kalau nggak percakapan sering juga, tapi gue nggak tahu cara nyontohinnya. Oke. Ya, Ya, nggak apa-apa. ya katakanlah bisa lah ya, Bisa, bisa. iya. Oke. Berarti itu. Terus Bikin dia merasa nyaman juga. bikin dia merasa nyaman. Aman dan nyaman sebenarnya. Oke, jadi stop tuh lagi ngobrol-ngobrolin pisau ya, udah nggak lagi ya. Iya bang, bener bang. Maaf bang kalau cara yang dulu masih dipakai bang. Oke.
Terus Begal dia ternyata ya. iya dulunya begal. Oh, terus tadi sebenarnya pola komunikasinya udah baik ya, karena kan Kelihatannya nyambung sih memang kelihatannya ya. nyambung, obrolannya jalan. Dan apa namanya, lo kayak bisa ngasih input positif buat dia. Dan responnya pun diterima. Iya. Insya Allah positif. Karena dia juga terbuka kan, ceritain problemnya dia apa segala macam. Nah, next itu mau fine dining, Iya. ya kan? Nah, mungkin next nanti kita ngobrol lagi tuh soal aspek-aspeknya, Iya, etiketnya berarti dan dari lain-lain. makeover, ya, fine Makeovernya, dining, gitu. table manner-nya, Iya, gitu. oke. Dan juga kira-kira obrolan-obrolannya nih untuk di date yang serius di fine dining ini. Oke, karena masa fine dining ngobrolin berak bareng-bareng kan enggak dong. Enggak. Iya. Lu kebayang gak sih di MCK bareng-bareng gitu, lu sambil Tinderan gitu? Sambil Tinder. Sambil Tinderan. Lu pernah main Tinder kan? Terus Tindernya match-nya sama sebelahnya. Loh, Lah ngapain cewek dong? cowok Ngapain? Kenapa cewek cowok sebelah-sebelah? Emang cowok sebelah sebelah. boleh. Boleh. Wadaw. Emang iya. Wadaw. Emang iya sering ada orang Gue lewat. di MCK sini nih, lu di MCK mana? Emang kayak gitu. Iya, bener kayak gitu. Iya kayak gitu. Iya, iya, iya. Seru sih sebenarnya, Bu. Oke, nah itu tadi udah ya. Tadi udah untuk lo nih. Sekarang mumpung ada dia juga, lo mau nanya nggak soal aspek-aspek dalam PDKT atau ya memilih pasangan dan lain-lain gitu. Soal chatting deh, misalnya frekuensinya, bener nggak sih harus nanya udah makan apa-apa Ya, gitu? tapi gue bingung ini. Salah nggak sih kalau cowok nggak pengen chattingan kalau ada perlu aja gitu? Nah, kalau kayak gitu tergantung lagi orangnya nih. Karena ada memang perempuan-perempuan yang maunya kayak ditanyain terus, kamu udah makan belum? Oh, Hai, good ada. morning. Ada orang-orang yang seperti itu. Atau misalnya ada orang-orang yang kayak gue yang secukupnya aja. Iya. Gitu, karena gue juga ada kesibukan sendiri kan. Gue nggak mau digangguin terus, gerah banget nah rasanya. iya tuh, kayak gitu. Nah, kan tergantung orangnya juga. Berarti lu mesti baca Taunya? kira-kira. Taunya gimana? Nah, biasanya kalau kayak gitu lihat responnya dulu juga. Kalau dia biasa nyariin lu juga frekuensinya gimana. Kalau orangnya itu udah bilang langsung, gue nggak suka gini-gini. Nah, itu kan dia udah ngomong. Udah kurang jelas apa lagi? Iya, berarti bener apa ya? lagi? Lo harus nebak apa? Jangan dia berbohong nih, masa gitu? Enggak ya, berarti. Kan dia udah ngomong, Oh, Pak. iya. Gimana sih? Oh, iya. Iya, iya gimana sih? Ah, Pengen lu tanya ke gue lagi, Bu. iya. Terus teleponan tiap hari perlu nggak? Ya, Kalau lagi teleponan PDKT tiap tiap malam gitu. Jamnya iya, pas gitu. Karena gue udah capek pacaran teleponan tuh dari malam sampai pagi mulu, sampainya panas. Gitu. Lu capek? Iya. Lo yang nggak mau? Lu LDR apa gimana? Pacaran Ya, deket dulu kayak gitu, udah ngabisin waktu-waktu yang kayak gitu, maksudnya. Kalau yang sekarang pengen dapetin ya udahlah, kalau ketemu nggak usah main HP, full ngobrol. Gue baru denger sih sebenarnya kalau pacaran tuh teleponan tiap hari sampai pagi gitu. Ih, serius? Itu dulu, zaman-zaman gue masih sekolah itu, masih Asia dulu HP-nya. Dulu nggak Yang sekarang ditukar udah nggak karakter mau. ya? Hah? Sekarang udah nggak mau. Iya capek. Berarti- Maksudnya ada Jadi pertanyaannya apa? Berarti zaman sekarang lo harus cari perempuan yang sama sibuknya juga, Bo. Jadi Atau dia punya cari kegiatan cewek juga. yang nggak punya HP. mana ada cewek Ya nggak siapa punya HP? tahu kan? Siapa tahu lo deketin cewek, lo minta nomor handphonenya, terus lo tanya punya HP nggak gitu. itu itu dia nelpon punya dong ya Allah gue nyadar belakangan dong aduh Bener juga punya ya. Nah, ya Allah lu bang Nih, yang jelas juga orang-orang kan biasa kayak, oh abis ngedate, abis first date tunggu 3 hari baru ngubungin. Biasanya kan kayak gitu kan. Lo pernah denger nggak kayak rule-rule apa kayak hukum-hukum yang kayak gitu? nggak tahu tapi gue biasanya kalau habis ngedate, ngedate terima kasih untuk hari ini gitu-gitu doang udah ngomong langsung. nggak di chat lah Terima kasih untuk hari ini. Ah. Oke, sebaku itu. emang bilangnya gimana Ya nggak tahu kan kalau terima kasih untuk hari ini tuh kayak dari operator kan. Kan dari Terus gimana? dari Tapi kan itu dari baik. delivery McD itu biasanya. terima kasih untuk hari ini ya Iya kan tuh baku banget kan? Kan biasanya makasih ya untuk hari ini gitu. Iya, biasanya sih, biasanya tuh kayak, oh thank you for today, I had a great day, I had a great date with you misalnya. Oh, pakai bahasa Inggris kalau nggak. Gak tau, coba Radit tolong diterjemahkan. tahu gue terima kasih untuk hari ini karena gue seneng sama lu gitu kan Bukan, karena Gue seneng bisa spend waktu sama Iya, lu tadi, dan gue pengen nih ke depannya, nanti, lu bisa juga kayak, gimana kalau kita nonton. Jadi lu ada follow up-nya langsung gitu loh. Jadi lu itu tidak, nggak terlalu awal. Tiba-tiba udah ngedate terus langsung kan memang menunjukkan ketertarikan dan lu bisa lihat level ketertarikan dia juga gimana. Oke, Kalau oke. memang dia kira-kira agak kurang tertarik sama lu kan pasti, nggak bisa. Atau jadi kebanyakan nolak misalnya. Iya, atau tiba-tiba kok centang satu terus. Di blok ternyata. Gitu di blok. emang kayak gitu ya Nggak tahu lah. nggak gue soalnya sering Sering di blok. Oke, jadi tadi mudah-mudahan ngejawab ya.
Iya. Tapi follow up pas abis ngedate ini udah bagus berarti. Apa tuh maksudnya? Yang tadi Kalau lo abis bilang ngedate, lu terima bilang kasih. terima kasih. Tapi nggak salah kan? Kan itu baik, kata-kata baik. Iya, cuman maksud gua kayak baku banget. Terima kasih untuk hari ini. Maksudnya kayak baku banget gitu loh. Kayak lo ada yang ngasih tahu. Duh, lo terus bilang gini, terima kasih. Ada Gitu. formatnya gitu ya. Iya. Makasih ya, aku seneng tadi bisa Pergi sama kamu. bisa ngedate sama kamu, Iya, bisa spend waktu sama kamu. Terus langsung di follow up sih kalau bisa menurut gue. Next kemana ya? Next kamu yang tentuin deh gitu kali nggak? No. Jangan. Kalau cowok tuh perempuan tuh sukanya cowok yang nge-lead. Oke. Gimana kalau langsung disuggest dulu, misalnya, ini ada film baru nih, Ad Astra udah nonton belum? Yuk kita nonton yuk, langsung tentuin tanggalnya. Jangan, kalau nggak kan jadi wacana ya, Cin ya? Iya. Kalau lu cuma, mau nggak minggu depan atau kapan-kapan deh kita nonton, jadi nggak jelas, kejelasannya tuh nggak ada. Padahal kan, nah itu tadi, perempuan kan butuh kejelasan juga. Iya. Berarti terima kasih untuk hari ini. Next kita nonton 2 jam lagi ya, aku jemput gitu. Ketemu lagi dong. Ketemu lagi dong, ngapain? Itu menyerah di tempat namanya. Ngapain dipulangin ya? Ngapain dipulangin, yang bensin. Males. Ya gitu, Tapi benar. dasar. Tapi ini insight yang menarik dari Dea bahwa perempuan itu nggak suka dikasih opsi gitu kan. Nanti kesannya kayak kita yang Bukan. nge-lead. Opsi nggak apa-apa, tapi Tapi- maksudnya lu ada inisiatif untuk nge-lead dulu. nge-lead dulu. Untuk jadi leader. Walaupun untuk jawabannya memimpin. terserah ya, ya kan? Enggak, tapi Lo kan- ujung-ujungnya ntar, Kalau ini terserah. tapi kamu suka nggak film kayak gini? Kalau misalnya, ya lihat dia ngomongnya apa dulu dong. Kalau misalnya aku nggak suka film kayak gitu, kayaknya bosen deh. Misalnya nonton film apa gitu sekarang. Gitu. Gitu. Apalagi lo mau nanya apa? Emoticon, pakai emoticon. Ya pakai emoticon perlu nggak? Gue sore kalau ngechat orang selalu gue pakai emoticon ketawa sambil nangis tuh. Lu ngechat gua aja pakai emoticon cium. Mana ada, nggak ada. Pasti ketawa gitu miring karena lucu emoticonnya. Lu lagi ngapain? Terus bang lagi pakai baju apa? Cium gitu. Masih nggak ada. Anjir, males. Nggak ada. Oke, jadi Nggak ada. nggak, jadi gimana deh ya? Boleh nggak kita pakai Pakai emoticon cium? boleh nggak? Bebas. Oh Kok bebas. emoticon cium? Bebas. Oh, iya. Kok jadi emoticon cium? Oke, jadi itu tips ngedeketin dari Dea. Iya. Harus sejujur apa sih? Misalnya gini ya, kayak si Pandu kan sukanya death metal nih, si ceweknya sukanya jazz. Kalau ceweknya bilang, aku tuh suka jazz, Pandu harus pura-pura suka juga nggak? Enggak. Enggak. Nggak Maunya death apa-apa. metal. Walaupun ini beda Sebenarnya banget. tetap kan namanya be yourself gitu kan. Tetap harus apa adanya. Tapi tetap be yourself-nya kualitasnya harus sudah dimaksimalkan dulu sebenarnya. Nah kan kalau ngomongin kualitas maksimal, kalau untuk masalah beda selera musik sih nggak masalah sih. Ya selama lu ngerti bisa kompromi sama Si gebetan itu. si gebetan itu. Ya jangan kalau di mobil misalnya kalau udah tahu dia nggak suka death metal, ya lu masa puterin Led Zeppelin terus sepanjang jalan yang ada sayang, sayang lagi. Aku turun ya, kayaknya turunin aku di sini sekarang juga di pinggir tol gitu. Oh itu alhamdulillah, untung gue seneng sama musik. Baca-baca Rolling Stone mulu dari dulu. Ke majalah. Jadi Iya, berkelas iya. nih ya selera Ya, musiknya. nggak jadi tahu ketika Kan lu nggak punya duit, kalau bisa beli Rolling Stone kan bekas-bekas 7.500 dulu. Oh ya? Iya, gue nyari yang bekas-bekas, gue cari yang khusus The Beatles, khusus yang suka gitu. Oke, terus mencari topik obrolan kalau ngedate kan sering banget orang ngejemput nih, terus katakanlah pakai mobil ya, katakanlah pakai mobil terus di Mobilnya mobil Radit. Enggak, Grab car dong. pakai Grab, ya katakanlah pakai Grab, Iya. ya kan? Berarti agak canggung ya. Agak canggung, iya juga ya. Supirnya nyetir ngedengerin gitu kan. Untung nggak ngasih tips tuh supirnya. Oh ini mas, gitu. Gitu kan, untung nggak gitu ya. Masnya bosan dengernya gitu kan ya. Ya katakanlah di Daripada Grab. masa saya masa muda. Katakanlah di Grab ya, ini kan pasti sering banget terjadi kehabisan topik obrolan. Apalagi kalau kita ngomongin ngedate, itu kan panjang ya, bisa 3-4 jam lah. Gimana caranya supaya obrolannya nggak habis? Gimana cara obrolan nggak habis? Caranya, lu banyak baca-baca Twitter. Maksudnya menurut gue tuh lebih banyak perluas wawasan sebenarnya. Jadi lu bisa ngomong apa aja nyambung sama siapapun. Termasuk gebetan lu ini yang lu mau deketin. Apapun kesukaannya dia, interestnya dia, lu bisa nyambung. Makanya lu harus buka wawasan selebar-lebarnya gitu. Atau kalau mau yang tadi yang gue bilang, makanya pakai Twitter, kenapa? Terus semua orang rame banget di situ ya. Iya, dan apa ya, update banget kan. Update banget. Jadi makanya menurut gue cara update paling gampang dari Twitter dulu. Atau dari Instagram, ada isu-isu apa dulu nih kalau lu malas baca berita misalnya. Itu tadi nyari obrolan supaya nyambung terus. Iya, wawasannya Iya, lebih. dan nyambungnya kan nggak cuma sama dia doang juga. Nanti kalau lu diajak ketemu sama teman-teman dia, lu nggak bikin malu paling nggak, karena lu bisa nyambung sama teman-teman mereka juga. Itu dia, kenapa cewek suka banget ngajak gebetannya ketemu sama teman. Itu kenapa ya? Iya.
Tapi kalau gue ketemu, Selalu kayak gitu. gue tuh bukan orang yang selalu pengen ngajak ngobrol. Gue orang diem. Kalau ketemu orang-orang baru, takut salah ngomong soalnya. Kenapa Nah, sih? kalau ada takut-takut gini kan lu nggak maju-maju ya, Bo. Nah, makanya mendingan tadi perluas wawasan dulu, lu dengerin mereka, lu amati dulu mereka kalau ngomongin apa sih. Lu bisa masuk di mana nih, Bro? Mungkin lu ada celutukan lucu gitu kan, lumayan kan. Jadi lu nggak cuma kayak kalau diajakin sama teman-teman tuh nggak cuma diem-diem aja atau main handphone. Kan kurang asik Ya, kalau gue paling kelihatannya gitu. ya itu ada ketemu titik di mana gue masuk nih gitu. Tapi lo pernah nggak lagi ngedeketin cewek, terus dia bawa teman-teman nih? Kayak, kita mampir dulu ke kafe ini, ada teman-temanku gitu. Nah kan yang itu dia bawa gebetannya sendiri. Terus dia cerita. Bagaimana sih? Dia cerita gue. Jadi lu nggak dianggap gebetan dong sebenarnya? Iya emang gak dianggap gebetan. Tapi gue nganggapnya gebetan sebelah pihak doang, enggak? Agak naas ya. Gebetan sebelah Lu pihak merasa doang. lu lagi dikencan, tahu-taunya Ada cowok lain. Iya, nah itu dia. Cowoknya lo bayarin nggak? Enggak lah, bayar Dibayarin sendiri sama Bayar dia. sendiri? Iyalah. Jahat banget lo. Karena orang kaya. Ngapain minta sama gue? Ngapain lu minta sama gue? Gitu. Enggak, ini konteksnya maksud gua bukan ke gebetan, tapi ke temennya dia. Karena gue pernah ngedate sama cewek, pas lagi jalan, terus dia bilang, bentar-bentar ada teman-temanku di kafe ini. Terus teman-temannya pada ngumpul, terus gue jadi terjebak dengan pertemanannya dia. Gue curiganya begitu selesai, pasti dia nanya temennya, gimana tadi si Radit? Pasti gitu. Iya sih, iya. Oh Bener nggak? iya, emang selalu kayak gitu. Iya. Emang Karena kayak gitu, cewek? approval temen itu memang penting. Iya. Karena kan bukan approval temen sih, lebih kayak kan teman-teman kenal kita banget ya, udah sama kita udah lama. Mereka tahu kita orangnya kayak gimana dan mereka bisa lihat jadi oh nih gebetannya kayak gini, kira-kira bakal cocok nggak nih? Kira-kira bakal baik nggak buat si cewek ini? Pasti lo kan dinilai juga masalahnya sama mereka. Nah, lo Gitu. ngajak ngobrolnya gimana kalau itu terjadi? Misalnya lo berdua nih sama cewek nih, terus ada teman-temannya, bentar ya mampir yuk. Nah, lo ngapain tuh? Ya udah gue temenin. Terus ketika mereka bercanda-bercanda kalau obrolannya nyambung ya udah nyambungnya. Tapi biasanya Observasi dulu makanya Oh, lo berarti lihat kan. dulu nih. biasanya kalau gue yang ditanya duluan itu gimana sih cara main YouTube? Oh, baru gini. Oh, biasanya nanyanya gitu? Paling ya kalau paling standarnya ngelucu dong gitu. Atau kalau nggak tahu lu siapa gimana? Kalau nggak tahu. Kalau merasa lo terkenal banget sampai dalam berimajinasi aja. Ya berarti kalau nggak tahu nggak kenapa berarti gue lebih beruntung dalam hal itu. Karena nggak mau ditanya-tanyain gue, ya udah diem aja. terus lo nggak berusaha asik masuk obrolan. Nanti kalau tiba-tiba begitu kelar, itu cowok yang lo bawa nggak asik banget. Ya karena gue takut dari dulu gue paling takut jadi orang yang so asik. Oh, lo nggak bisa kayak, sorry nih gue ikutan ngobrol tapi gue nggak so asik gitu, nggak bisa. Ya, Ada disclaimernya dulu ya. Iya takutnya malah bilang apa sih lu so asik dari orang gitu Kok ngeliatnya. aneh banget kalau udah bilang lo nggak so asik, berarti salah orangnya dong. Nah itu kita nggak bisa ngelihat pikiran orang. Karena gini, gue baru diceritain sama Nisa juga nih. Hmm. Jadi gue pernah jalan sama Nisa dulu sebelum menikah. Ya. Ini pertama kali banget. Dia sama teman-temannya di PIM ketemu gue. Terus udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, cabut nih. Bertahun-tahun kemudian, 5 tahun kemudian dia baru cerita kemarin dulu itu pas teman-temanku pertama ngeliat kamu, yang mereka bilang adalah itu kenapa sih rambutnya berantakan banget itu cowok gitu, nggak rapi banget gitu. Nah, berarti first impression kan penting banget, nggak cuma sama gebetan lu, tapi sama teman-temannya juga. Tuh, kalau gue kena gitu. Tapi kenapa harus kita banggain ke temennya dia, orang kita pengen banggain diri kita ke gebetan? Lah kan gebetan itu, cewek itu ya, gue nggak tahu ya semua cewek iya apa enggak, cuman cewek itu biasanya akan nanya approval ke teman-temannya, gimana menurut lo si cowok ini gitu. Tapi menurut gua bukan cewek doang masalahnya, Dit. Kalau lu sama teman-teman cowok lu juga nanya nggak kira-kira, menurut Oh, lu gue enggak. gimana sih? Gue udah 2 kali direbut sama temen sendiri pacar gue jadi enggak. Temen lu namanya. Emang iya makanya. Emang iya, Sampai makanya. sekarang gue nggak mau kalau pacaran bawa ke tongkrongan. Sampai sekarang nggak mau. Emang gimana ceritanya? Ya resikonya ntar diambil temen lagi. Kalau pernah bawa cewek ke tongkrongan. Iya. Nah, terus lo bawa nih. Iya, dikenalin ke temen-temen. Ya, ini lagi situasi lagi nongkrong. Ah. Terus lo bawa nih gebetan gua nih. Udah pacar. Udah pacar. Udah pacar. Ini pacar gua, kenalan nih. Iya. Tiba-tiba jadian sama salah satu ini. Iya. Iya, berarti temen lu sama pacar lu juga. Iya, lo gimana sih? Ya berarti emang salah dia, makanya daripada kayak begitu lagi, jaga-jaga. Nggak pernah dibawa. Nggak pernah dibawa. Padahal kan sebenarnya kalau emang pacar lu milihnya bener, lu nggak harusnya takut dong. Harusnya lu sama-sama aman dong sama dia Iya sih. ngerasanya. Tapi Lu kita yang nggak salah itu milih. nah, dulu itu enggak, bener. Lo salah milih temen. Lo aturan nyari temen yang jelek. Lebih jelek dari lu. Iya. Nah, itu gue pernah denger tuh rule-nya, apalagi kalau cewek. Betul. Jangan cari satu geng yang cakep-cakep semua. Iya, bener. Ya, tapi kan biasanya Ini cewek. gue bercanda. tapi kan saya nggak punya temen yang lebih jelek dari gue dong. Tapi Udah biasanya- ganteng-ganteng semua. Gue bercanda. Itu dia alasan gue berteman sama yang ganteng sama yang pintar karena gue pengen tahu Tapi bener dia, loh. pemikiran dia. Biasanya Sama kalau gitu geng gua. cewek ya,
ada yang cantik-cantik sama satu yang biasa aja. Salah. Enggak ya? Satu yang cantik, sisanya biasa aja. Oh emang gitu? Enggak, gue bercanda. Yang cantik-cantik pasti ada yang jelek kan? Atau dibilang ngatain cewek lagi, enggak, gue juga Iya, jelek, bercanda udah gue. ya. Biasa aja, udah. Bercanda. Gue juga gak bilang jelek, gue bilang biasa aja. Biasa aja, udah, biasa aja. Lu yang bilang jelek. Ya, berarti Cewek itu gak bisa lo nilai dari fisiknya, Du. cowok juga ya. Cowok juga. Kita harus jelasin bahwa semua perempuan itu cantik. Mau apapun bentuk badannya, mau Ya. kayak gimana pun itu cantik. Tapi dari sepanjang ini ya, kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya harapan lo sama cewek yang lo taksir ini mungkin 60%. Jadi pertanyaan gue ke Dea adalah, sebaiknya orang seperti Pandu ini kalau mencari pacar Yang yang kayak gimana tingkat suksesnya tinggi, itu harus di mana dan bagaimana? Nggak, mesti yang bisa terima, kan gue nggak pinter, goblok lah bilangnya. Maksudnya karena yang gue pernah di sebelumnya tuh sampai nangis diri gue tuh nangis ketika gue udah malas nih ngobrol sama lu tuh selalu bikin gue emosi, dijelas nggak pernah Sama pacar yang dulu. Iya. Dan lo sampai nangis. Iya, Nangisnya karena- gimana? Nangisnya? Enggak, kan beda, enggak. Orang bisa nangis yang cuman kayak netes karena sakit Karena manly tears gitu kan atau ya. Sesungguhkan. Ya kayak gimana? Ya, anjing gue Misalnya gue ceweknya nih. Iya. Kamu tuh bego, kamu bego. Terus ya gue nangis. Nggak, maksudnya gue sampai nangis sambil ngejelasin kenapa sih ketika orang. ya sambil coba. Misalnya, iya soalnya kamu bego, Kakak ulang. Bego. Gitu. nangis nggak bisa Iya. gue tuh acting nangis susah deh. Iya kayak, aku udah gitu. Ya masalahnya kenapa sih ketika orang menertawakan kebodohan gue, kenapa lu Ingusnya ada. nggak ada Oh, ingus, nggak ada nggak ingus. ada ingus. Tapi kalau sampai nangis, Ya karena ketika gue orang menertawakan gue dengan kebodohan gue, nggak apa-apa. itu ada yang bikin marah karena gue nggak mau Oh, bikin marah orang. Oh, "Kok gini. kenapa kayak gitu. Kenapa orang Harga yang paling diri dekat lo, gua?" harga diri lo direndahkan sama orang yang sebenarnya lo sayang. Iya. Itu ngebuat lo sakit banget. Iya, kenapa ketika orang lain menertawakan kebodohan gue, kenapa ada satu orang yang gue sayang, kenapa dia merasa terganggu dengan kebodohan gue itu? Oke. Jadi yang mau tanyakan ke dia adalah gimana caranya supaya ketika lo deketin cewek itu nggak yang seperti itu. Lo nggak dapet cewek yang jadian sama sahabat, lo nggak dapet cewek yang ngerendahin lo. Carinya di mana dan gimana? Berarti kalau kayak gitu, dari semua yang udah terjadi nih, kan kejadiannya mirip-mirip semua tuh. Iya. Lu disakiti, lu ditindas, lu tidak dihormati gitu misalnya, dan lu ditinggal untuk bersama pria-pria lainnya Sahabat misalnya. lain. Berarti salahnya di mana? Salahnya di lu lah. Di gue ya? Kan lu yang milih. Berarti menurut dia lo yang salah. Iya, gue yang salah karena milih orang yang salah kan. Lalu milihnya dari mana? Iya kan? Iya, berarti milihnya harus Tapi bener dulu. Cara milihnya Cara gimana? milihnya gimana biar kita ketemu orang yang Nah benar? itu biasanya lu harus tahu diri lu sendiri dulu. Lu kualitasnya seperti apa dan lu mencari orang yang seperti apa. Karena gini Dit, lu mau cari orang yang kualitasnya 9, kalau lu kualitasnya cuma 4 atau 5 misalnya, kompensasinya gimana tuh biar yang 9 ngelihat lu? Karena yang 8 atau 9 pasti maunya yang setara atau malah lebih di atasnya. Oh, ini Betul. menarik sih. Ini menarik nih. Ya, tapi Gitu. misalnya, Juga ya? misalkan gue Berarti- kalau dibilang yang lebih, gue selalu dapat yang lebih sih. Loh, orang buktinya lo merasa tersakiti kok. Kan nggak cuma masalah Iya, fisik kan kalau ya? ini Iya, nggak cuma urusannya. masalah fisik. Karena kalau lu bilang lu dapat yang lebih, tapi yang lebihnya nggak pernah lu bisa stay sama dia, lu nggak bisa pernah, belum pernah bisa keep mereka untuk stay dan baik sama lu misalnya, ya berarti nggak ada artinya dong kualitas fisiknya tadi. Kan kualitas 9 atau 10-nya ini kan nggak cuma ngomongin soal fisik, tapi kan kualitas diri juga. Berarti kalau lu mau yang kualitasnya 8 atau 9 tadi, sedangkan misalnya kualitas lu masih 4 atau 5 misalnya, ya lu ngejar dong. Iya, gue Nah, lu harus upgrade diri. Nah, itu tadi makanya dari Nah, iya. penampilan diri sama dari communication skills. Oke, berarti wawasan lo juga harus diperdalam supaya bisa nyambung sama orang-orang yang 8 dan 9. benar 9 ya. Nah, supaya kalau lu bilang nyarinya di mana? Nyari di Nah, mana? itu lu mesti mikir dulu, lu pengen yang kualitasnya 8 sampai 9. Mereka biasa hangoutnya ada di mana tuh? Di mana biasanya? Gitu. Atau yang kalau gini, paling gampang kan kita semua kan pakai gadget ya sekarang Iya. ya, pakai handphone, dan kalau mau Tinderan, mau pakai Bumble atau pakai online dating apapun, gua nggak masalah sebenarnya. Tinder boleh? Nggak. Kan itu random banget kan? Aneh banget ya. Lo pernah main Tinder nggak? Jujur aja. Pernah. Lu ada experience apa nggak di Tinder yang Enggak, gue main Tinder terus di tahun berapa nih? baru kemarin download. Belum lama. Bukan lo udah punya gebetan, tetap main Tinder. Iya, gue main Tinder kata orang-orang. Nih enak download Tinder. Ya download terus
ada orang yang nge-like gue suruh bayar. Ya udah nggak mau gue. Kalau gue nyari-nyari sendiri ribet. Udah random banget dengan gue. Nyuruh bayar gimana? Suruh bayar duit lagi. Buat? Oh kalau Buat lu kita mau match berteman. sama dia. Iya. Ya ngapain? Bukannya gratis ya Tinder ya? Enggak. Oh, sekarang bayar? Iya. Lo dulu kan ngomong ke gua, lo cara kenalan lo sama cewek, lo nongkrong di mall, terus ada cewek, lo samperin? Iya, gitu. Kayak gitu. Itu cewek macam apa yang akhirnya mau? Nggak takut gitu, kayak lagi di mall tiba-tiba ada cowok yang, kenalan. Iya. Iya kan kayak sopan kenalan. Gimana? Lo tebak siapa? Iya, misalnya gue bercandain. Kita belum pernah ketemu. Tebak kan siapa di sebelumnya. suplek ke belakang. Mendetak. Tapi itu boleh nggak kayak gitu? Boleh Di nggak? mall kenalan? Karena yang gue lakuin kayak gitu. Terus kayak misalkan ada temen nongkrong. Yang terakhir deh, mantan yang terakhir, yang katanya lo, yang bikin lo nangis itu, kenalannya di mana? Nah itu soalnya gue dari Twitter. Dari Twitter tuh maksudnya apa? Kenalan dari Twitter. Ya apa dia admin info Jakarta atau Ya DM-an. apa? Pertama saling mention, pindah ke DM, pindah ke chat. Enggak karena lo ngeliat dia cakep. Enggak, dia udah bisa nebak keburukan gue di awal. Dengan cara? Lewat chat. Ya gue tahun dulu orangnya gini-gini. Dia anaknya limbat apa gimana? Iya. Iya bro. Indigo. Bingung juga ya. Gue ya pokoknya dia tahu. Katanya dia bisa terima kekurangan gue gini-gini. Langsung aja gitu. Iya. Lewat Twitter. Mm-mm. Oke, berarti nggak usah lewat Twitter lagi gitu kira-kira. Dan ya gue nggak bakal mau nyari. Di online dating lagi Iya. gitu. Tapi sebenarnya itu bisa dipakai untuk alternatif. Karena kan kalau mau ngomongin lu ketemu orang langsung gini, lu mau Susah. nyapronin mall di mana aja emang lu mau Enggak, mesti- patroli di situ. Nggak mau nyari pacar, kalau buat nyari teman-teman mah ya bisa kenalan di mana aja kan. Iya kan, tapi kan di sini konteksnya lu mau cari teman kencan kan ceritanya. Iya, tapi yang dari Twitter nggak mau. Gitu. Nggak, pokoknya intinya gue bakal nyari cewek yang apa ya? Enggak, lo tadi kan kita nanya, lo mendingan cari cewek di mana dan gimana caranya. Dia tadi bilang, ya kan sekarang dipermudahkan oleh teknologi. Tapi lo udah langsung nggak mau, gue nggak mau lagi lewat online. lewat Twitter nggak mau. Tinder Padahal nggak kan mau. sebenarnya gini loh, kan orang-orang bilang oh banyak banget ikan di laut. Mm-mm. Ikan kan ada di mana-mana, di kolam, di mana di empang. Nah, tapi maksudnya kualitas-kualitas ikan yang lu mau cari ini kalau diumpamain, carinya tuh yang di mana? Misalnya lautnya kan juga banyak, empangnya, kolamnya apa segala macam. Nah, kalau yang berkualitas misalnya ya lu jangan cari di empang lah. Atau jangan cari di tambak misalnya. Tapi tetap boleh pakai Boleh. teknologi. Nah, tapi kalau misalnya tadi ngomongin salah satu online dating tadi, memang udah terlalu banyak orangnya dan jadi nggak ada filternya lagi, kualitasnya udah rendah misalnya. Kalau untuk hubungan serius ya mungkin lu cari ke online dating lain. Misalnya, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting open minded dulu. Kalau gue jadi lo pengen cewek cantik nggak? Ya, Pengen pastinya nggak? dong. Pengen cewek pinter nggak? Pastinya dong. Lu buka cantik UI. Ya, gue di-follow sama dia. Nah, kan semua cewek-cewek cakep dan pinter tuh. DM satu-satu, hai gitu. Random banget. Loh, kan kita bicara probabilitas kan? Tapi nggak kayak gitu dong, Bang. Nanti dikirain aneh banget nih orang ngapain dah hain tiap hari. Loh, kan yang lo hain cuma satu cewek satu hari. Satu cewek satu kali. Ya tapi aneh banget nggak Loh, kayak gitu kan caranya. ya teman-teman dong. yang lain kan nggak tahu. Si cantik UI yang lain nggak tahu kalau lo hain temennya dia kan. Tahu-tahu ntar dia Ya, cross check cuy. ya tiba-tiba dicek Instagramnya, pandunya Radit. Namanya itu. Namanya itu. Nama Instagram lo Pandunya Nggak Radit. Pandu Winoto, nama gue pandunya Radit. Ntar gimana? Udah gitu foto-foto gue malu semua. Ada lu nya. Ya, terus Ada yang kenapa lain. Ya udah pasti Kalau lo jujur gimana? Iya, gua nyari cewek pinter anak UI. Gua nggak tahu siapa yang mau, jadi semuanya gua DM. Siapa aja yang balas? Iya, kan kejujuran tuh penting. Bener nggak? Jadi kayak sayembara, Syai. tapi nggak Atau sih. lo bikin sayembara. Ngapain? Kayak Ahli Dharma gue zaman dulu, nggak mau pakai sayembara segala. Enggak, win a date with Pandu gitu ya. Iya. Biasanya dari teman ke teman sih kalau gue dari. Itu boleh, dari teman ke teman boleh. Boleh juga. Masalahnya teman-teman lu masih banyak yang single nggak? Kalau banyak yang nggak single susah juga dong gimana? Maksudnya Maksudnya gimana? circle lu Enggak. tuh lebih limited dong. Kalau sama teman-teman biasa, apalagi kalau teman-teman lu teman-temannya Radit udah nikah semua misalnya. Iya. Oh nggak, teman-teman gue ada yang masih Lo pada bilang nongkrong-nongkrong. temen lo pada di penjara. Bener apa enggak? Iya kan temennya beda-beda bang. Yang di penjara ada? Ada Gara-gara? ya itu begal, Begal. narkoboy semua. Sama narkoba. Nah. Ini teman-teman yang lain nih. Teman-teman yang lain ya kan, ya itu alasan kenapa gue bisa ketemu lu karena gue keluar dari jalur itu. Jadi lo nggak punya teman. Lu diselamatkan Radit gitu ya. Makanya gue nyari temen tuh yang lebih pintar dari gue, walaupun gue digoblok-goblokin, tapi gue dapet pengetahuan baru.
Oke. Gitu. Berarti Gua senengnya gitu. lu masih ada semangat untuk belajar ya, semangat untuk memperbaiki diri, Iya. terus meng-upgrade diri sendiri. Nah kalau Radit bilang tadi kan, lu pengen cewek yang cantik, lu pengen cewek yang pintar, intinya lu pengen apa ya? Kalau kita kan biasa nyari orang kualitasnya, gue pengen orang yang A, B, C, D. Iya. Sedangkan biasa kita nggak ngaca tuh. Oh, kita kualitasnya Kita gimana? kualitasnya segimana, makanya tadi gue bilang lu pengen yang orang yang kualitasnya 8 apa 9, sedangkan mungkin kita masih ada di 4 atau 5 atau di 6. Iya, Kita iya. sebenarnya butuh ngejar mereka, butuh ngejar ketertinggalan ke mereka juga, gitu. Terus kalau kelihatan tajir penting nggak buat nyari Buat pacar? cewek, buat nyari pacar. Kelihatan. Iya. Kalau kelihatan doang nanti gitu akhirnya sudah terlihat. Oke. Yang kalau- terlihat apa nih? Kalau tajir penting nggak buat dapet cewek? Nah tergantung. Kalau kayak gitu lagi ada segmennya sendiri tuh berarti. Lu maunya apa ya? Tajirnya gimana nih maksudnya? Kalau lu tajir tapi lu misalnya lu nggak bayarin cewek, Tajir dan royal penting nggak? Spesifik tuh. tajir dan royal. Eh. Tergantung ya. Tergantung. Tergantung siapanya dulu juga. Ada orang-orang yang masih pengen penting banget yang kayak, oh gue tau lah anak-anak zaman sekarang yang kayak, oh enggak, kalau gue punya pacar harus mobil misalnya kan. Gue nggak mau anak motor misalnya. Itu sah tuh. Itu sah. Ya pilihan mereka. Semua orang punya standar. Nggak ya? iya, semua orang punya standar, nggak masalah. Tergantung standar masing-masing. Dan lu mau narik orang yang kayak apa dulu. Iya, iya. Gue punya banyak teman kayak gitu tuh. Minimal punya mobil gitu. Kalau Mobilnya nyari juga cowok. mobil apa? Nggak mau Ayla misalnya. Iya, iya. Yang Kan ada standarnya lagi, standarnya mobil spesifik juga. lagi. Mobil Tapi lain mah temen gua cewek-cewek pernah- dugem. Temen gue pernah kayak gitu. Jadi ini cowok. Hmm. Dia sengaja jemput cewek ini selalu pakai kijang bokapnya, kijang bak. Apa tuh? Oh yang Kijang yang hijau itu ya warnanya. Yang kotak ya depan. tergantung catnya juga ya. Kalau hijau warnanya tuh. Iya juga. Spesifik banget, Pandu. Kalau Gua mau, sering liatnya hijau warnanya. Kalau mau lo bilang, oh yang penumpangnya cuma 2 terus ada baknya. Oh yang hijau warnanya. Kalau cat mah bisa macem-macem pak. Ya udah, ini kijang lah ya, kijang bak ya kan. Dijemput tiap hari pakai itu pak. Tapi ternyata dia kaya, dia punya mobil sport kayak gitu-gitu. Begitu pacaran dikeluarin mobilnya. Jadi dia nggak mau punya pacar yang nilai cuma dari mobilnya doang. Berarti dia mulai ketulusan ya, Shay. Iya, Nah, ketulusan. tapi ya berarti hati-hati juga. Karena kan ya tadi orang-orang punya standar masing-masing dan itu lumrah, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Cuma gimana caranya kita ya tadi menarik orang-orang yang sebenarnya cocok sama kita juga. Atau lo nyari cewek yang kayak gitu, yang gue pokoknya kalau mau punya pacar yang naik bis gitu. Berarti ramean dong. Ada nggak? Berarti dia bawa penumpang dong. Bis umum pak. Iya. Bukannya jadi kenek pak. Maksudnya, ada nggak ya cewek kayak gitu? Kalau ada tuh keren banget kali ya. Aneh kan? Ya keren tapi dia punya prinsip. Kayak gue ya, gue pernah ngomong di mana gitu, di depan wartawan gue pernah bilang, sempat jadi berita juga. Gue cuman pengen cewek yang bisa naik angkot sama nyuci baju sendiri. Mandiri itu berarti. Gue pengennya gitu. Ceweknya bisa naik angkot aja gitu. Mandiri nggak lenje. Mandiri ya. Iya. Di spesifik tapi. Kalau lu pengen punya cewek yang ketabrak angkot? Enggak. Yang bakal dulunya berani tawuran dah. Wah, kriminal banget ya. Yang jarinya hilang satu deh. Itu. Life is hard, man. Life is hard. Ya. Oke. Jadi kalau lu mau nggak kayak gitu? Menurut lu penting punya duit itu untuk dikasih lihat ke cewek? Enggak sih, karena dari dulu gue nggak pernah punya duit kan. Tapi untuk buat dapetin gebetan itu pasti ada daya. Lu serius gak sih bakal diri ya itu naikin apa daya jual kita ya misalkan. Gengsi ya? Ya ketika gebetan banyak yang kaya, kita harus bisa lebih kaya dari gebetannya nih biar layak nih kita bisa Bukannya gitu Emang sih gitu? sebenarnya, tapi memang unfortunately nih kalau mau dapetin seseorang atau intinya ada usaha yang dikeluarkan, usaha nih translasinya ke modal juga kan, memang harus punya modal juga gitu. Lah, lagian juga gini misalnya, kalau lu aja masih lontang-lantung sendiri, ya masa mau lu ngajak anak orang lontang-lantung juga Bener. Tuh, tuh. selama lu masih jadi lutung. luntang lantung. Bukan lutung. Selama dong. lu masih lutung. Masa lu mau ngajak anak orang jadi lutung? Gimana sih? Emang lutung nular ya? Aduh. Iya sih. Itu kondisi ya. Tapi menarik karena gini, gue pernah punya teman juga nih ya. Temen lu banyak juga ya. Introvert temennya banyak. Ya ada lah teman gue lah. Gue nggak gitu-gitu amat lah. Iya, percaya. Enggak. Gitu gini gue juga punya temen lah. Alhamdulillah. Iyalah. Alhamdulillah gua kan. Ada lah 4 orang lah. Ya Allah. Tadi baru 2 ya, 2 lagi nih. Kan satu orang yang sama. Ya Allah. Tapi kepribadian ganda gitu kan Iya. jadinya. Nah, teman gue ini nih,
Yang sama. Yang sama ini. Beda. Yang sama dengan kepribadian yang berbeda ini. Dia ini apa namanya? Kalau dia deketin cewek, dia punya budget. Jadi dia ngeset misalnya gue lupa spesifiknya berapa. Misalnya 2 juta. Jadi 2 juta buat deketin cewek ini, kalau udah habis dan nggak diterima, dia pindah ke cewek lain. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya 2 juta nih, mau deketin pramugari nih, parfum 1 juta, sisa 1 juta kan, makan 300.000, nonton. Kalau masih nggak bisa dapetin juga, maksudnya nggak jadi pacar gitu, dia cabut. Menurut lo gimana? Perlu nggak kayak gitu? Tapi setidaknya 2 juta udah standarnya dia untuk Iya. ke Kan tadi kita lagi ngomongin modal nih. Perlu nggak sampai Sebenarnya kayak kalau gitu? menurut gue tuh bukan dari uang yang dikeluarkan ya, tapi lebih ke waktu sih. Iya sih, buang-buang waktu. Karena waktu kan juga uang, Chin. Iya. Dan juga menurut gue kalau lo ngomongin tadi semua diukurnya sama uang, kan belum tentu perempuannya melihatnya dari uang juga. Karena kan tadi kalau ada yang namanya love language, bahasa cinta. Bahasa cinta gue, lu sama Radit mungkin beda-beda nih. Jadi mungkin lu mau deketin cewek A, B, C, D itu kalau bahasa cintanya beda-beda, belum tentu yang bahasa cinta. Jadi gini, bahasa cinta tuh ada 5, Dit. Ya ada 5. Pandu. Apa aja? Lu tau nggak? Pernah denger nggak konsep ini? Gue juga nggak pernah dengar. Jadi ada 5 love languages itu dari Gary Chapman namanya. Nanti bisa di Google sendiri. Jadi ada 5. Itu bukan teman gue. Iya. Orang luar negeri, udah luar negeri, nggak Sumpah, mungkin. bukan temen Temen gua. lu yang di luar negeri 1 doang, nggak ada lagi. Orang India ya? Orang India. Terus. Iya, ada 5 nih. Jadi yang pertama itu physical touch. Physical touch itu sentuhan fisik. Oh. Biasanya cowok. Oh gitu. Tapi perempuan juga ada, tapi biasanya lebih dominan cowok. Oke. Sentuhan fisik, physical touch. Terus quality time. Quality time tuh waktu berkualitas. Waktu berkualitas tuh bukan berarti kalau lu spend waktu sama dia, lu sebelah-sebelahan, lu sama-sama main. Lu di Twitter, dia main YouTube misalnya. Nggak gitu. Berkualitas ya kayak gini nih, kita ada Obrolan. Iya, ada obrolan, tapi yang obrolan juga berkualitas. Quality time. Terus yang ketiga itu ada words of affirmation. Itu kata-kata. Jadi ya itu tadi, mungkin dia senengnya tuh ditanyain, kamu lagi ngapain, kamu lagi di mana, jangan lupa makan ya. Pokoknya semua kata-kata, kamu cantik hari ini Afirmasi misalnya. yang positif berarti. Afirmasi positif gitu. Oh, itu keluarga gue banget tuh. Keluarga gue kalau misalnya Edgar ke Eropa ya kan, abis lomba apa, kamu hebat banget Gar, kamu hebat ya gitu. Gue bingung keluarga lu. Kenapa? Selalu muji, padahal gue biasa aja. Muji lo? Iya. Iya emang kayak gitu. Karena gue takut, kan gue nggak biasa terima puji. Dari dulu kan nggak pernah terima pujian kan. Biasanya dihina kan? Iya. Makanya pas keluarga lu muji-muji gue, keren banget bajunya. Haru ya? Lucu banget. Jadi takut. Tapi keluarga gue emang kayak gitu. Iya. Misalnya Yudit dapat kerjaan. Nah, Yudit hebat banget iya, Dit, Yudit gini, udah paling gini, itu the best makan. banget tuh, Yudit Iya, tuh. hebat Berarti banget. di keluarga lu love language-nya words of affirmation. Oke. Mungkin dari dari bokap lu juga kayak Iya, gitu iya, sebenarnya. Nah, itu terus yang keempat ini ada acts of service. Acts of service itu melayani. Oh, melayani. Melayani misalnya gini, kayak lu tahu dia kehausan misalnya. Lu udah langsung bawain Oralit. air putih. Oh, oke, air putih. Kan Dehidrasi. Dehidrasi. Emang dia mencret. Bawain oralit buat apaan? Iya. Kalau dia Aris suruh pulang dulu, jangan Kan gebet. dehidrasi. Bang, aus bang gitu. Oh ya ini oralit. Ya oralit kan dehidrasi, Pak. Kurang air kan. Kita biar orang Kreatif banget ya. Emangnya dia Iya, terus. Atau kayak misalnya acts of service lain, misalnya lu tahu dia di bioskop, dia kedinginan, lu bawa jaket. Lu lepas jaket lu pakein ke dia. Iya. Intinya melayani. Itu bukan melayani gua kan hal-hal kecil. Iya. Itu bukan gue itu. Bukan gue banget. Bukan gue banget. Terus. Nah, yang terakhir ada gifts. Gifts itu hadiah. Nah, itu maksudnya gini, kalau misalnya perempuan yang A ini, dia sebenarnya bahasa cintanya tuh quality time. Dia cuma butuh waktu sama lu. Sedangkan lu tahu lu punya duit, lu cuma kasih hadiah. Mental juga sama dia. Oh. Nggak akan masuk. PDKT-nya tuh nggak masuk gitu loh. Lu makanya harus tahu ini dia orang kira-kira sukanya apa. Semua ada nggak yang butuh berapa diantaranya? Ada. Oh, Biasanya ada 3 yang dominan. Dan bahkan kadang-kadang juga emang baiknya kalau nggak diomongin sih, kalau lu kira-kira lu nggak bisa nerka-nerka, karena belum tentu yang dia suka lakuin ke orang itu dia suka diterima. Gitu, misalnya kalau dia sukanya ternyata dia suka ngasih-ngasih gifts ke orang, tapi belum tentu bahasa cinta dia sebenarnya yang membuat dia merasa disayangi belum tentu hadiah. Bisa aja waktu misalnya, tapi berarti yang tadi ngomongin soal duit-duit tadi belum tentu kena ke perempuan-perempuan yang... Tadi soal duit tuh gift berarti? Enggak juga? Gift? Ya tergantung, kalau misalnya uangnya dibelikan liburan misalnya, jadi quality time kan? Oh.
Kalau uangnya lu beliin Air Jordan misalnya, atau lu beliin sepatu apa atau tas apa, jadinya gifts. Sedangkan yang tadi belum tentu dia butuhnya hadiah, butuhnya mungkin kalau lu waktu bareng gitu. waktu bareng sama lu, mungkin butuhnya kadel-kadel sama lu. kadal tahu nggak? Apa cudle itu saya tahu gue cudle di Twitter sering nongol. Di Twitter sering nongol tapi gue nggak tahu. Nah, kalau lu maunya cewek yang love language-nya gimana? Kalau lu? Itu berangkat dari lu dulu sih. Menurut lu nih kira-kira 3 love language lu tuh apa? Bahasa cinta lu. Yang apa yang ingin gue dapetin? Bukan. Apa yang gue pengen? Gimana cara lu menunjukkan kasih sayang, perhatian misalnya? Gue ke dia. Perempuan, iya. Tapi biasanya yang kayak gini-gini itu apa ya? Selain ke perempuan, ke lawan jenis misalnya, itu ke orang tua juga bisa. Ke orang-orang terdekat lah intinya. Biasa lu kayak gimana sih kalau menunjukkan rasa cinta lu? Rasa sayang lu? Pokoknya nggak boleh ada yang nyakitin orang itu sih, itu kalau gue gitu. Itu terjemahannya apa? Iya, Jadi gimana misalkan ada yang bikin sakit hati dia? Enggak kan, lu suka ngasih kado nggak? Lu suka ngasih waktu yang berkualitas nggak? Atau lu suka belai-belai dia nggak? Itu kan sentuhan. Atau Afirmasi melayani, positif. Afirmasi. Jadi dari 5 itu Lu kira-kira, Kalau gua ngelihat lu nih, lu orangnya suka give. Jadi kalau lu menyatakan lu care sama orang itu, lu ngasih. Bener nggak? Iya. Karena dulu sama mantan lu ngasih. Sama kita lu traktir kita kemarin. Jadi lu kayaknya orangnya bahasa itunya Karena give. gifts ya. Nggak tahu, selain itu nggak tahu lagi gimana caranya. Ya berarti itu kan. Iya itu. Terjemahannya ke pasangannya dia harus nyari yang bisa menerima itu. Ya cewek mana sih nggak suka dikasih kado ya? Iya. Gue enggak. Oh enggak? Enggak. Ada cewek-cewek yang misalnya sukanya dikasih berlian, bunga, coklat, beruang misalnya. Gue enggak sih. Kalau lo dikasih Sulit bunga juga nggak dikasih mau? beruang. Gue malah biasa kayak gue. mubazir. Iya, bunga besoknya udah layu. Gue bilang duit tuh sayang, mendingan beliin saham misalnya. Iya. Bunganya beda sih. Bagus, pinter berarti emang otaknya duit, bener bang. Cuan. Cuan bener, yang penting kita duit bener. Kita hidup harus duit Kan kan? beda-beda kan. kan? Tapi orang-orang beda-beda. Ada juga, gue pernah pacaran sama cewek yang suka banget bunga. Iya, makanya beda-beda. Suka banget. Jadi gue pernah beli bunga mawar, terus sama dia tuh dipajang sampai ininya bunganya hitam gitu. Lu beliin bibit nggak sekalian? Sudah nanam lagi. Tapi itu zaman SMA sih. Zaman SMA gue ada cewek gitu. Tapi emang ceweknya romantis banget. Maksudnya mendayu-dayu abis gitu. Anak senja kalau sekarang lagi. Hah? Yang suka puitis-puitis gitu nggak? Nggak tahu deh. Enggak ya? Apa Iya. ini ya? Penikmat senja. Penikmat senja kan gitu. Iya, penikmat senja. Ya jadi berarti, nah itu tadi meskipun lu sukanya ngasih-ngasih hadiah, lu mesti lihat nih gebetan lu nih sukanya apa kira-kira. Kalau nggak masuk. Ada kejadian juga, misalnya gini, ada kejadian juga dia tuh sebenarnya perempuan ini tuh dia lebih words of affirmation, dia suka pujian. Afirmasi. Sedangkan cowoknya lebih suka quality time sebenarnya, ngobrol-ngobrol. Nggak nyambung tuh. Tetap insecure ceweknya, jadinya kamu sayang aku nggak sih? Kamu kok nggak pernah menyatakan sih gitu-gitu. Nah jadi meskipun tadi mungkin lu lebih suka ngasihnya gifts, itu mesti dikomunikasikan juga. Kalau aku tuh ngasih unjukin sayang kayak gini. Kan kadang-kadang orang nggak ngerti ya. Kenapa sih? Tapi itu nggak apa-apa dikomunikasiin. Nggak apa-apa, Malah justru kan ada terbuka, iya. Oke. Malah kalau emang belum tahu kayak di awal PDKT, suruh aja isi kuisnya. Hah? Ada 5 love languages. Oh. Iya. Kita lagi kenalan nih. Ini ada kuis, boleh kamu? Survei. Karena lu tertarik sama lu gitu ya? Nggak gitu dia. Iya. Jadi kalau beda langsung ya, lucu-lucu beda gitu kali ya. Iya kalau beda udah. Tapi ini menarik loh, gue baru tahu loh. Iya, baru tahu juga. Ada 5 itu. Lu menurut gue lu kayaknya ke gift sih. Jadi lu cari cewek yang suka dihujani sama hadiah. Ya tapi kan nggak selamanya untuk kayak gitu bang, karena kan gue punya modal juga. Loh, ya. tapi kan nggak selalu harus mahal kan? Gift itu kan nggak harus mahal. Nggak kan? mahal. Jadi nggak harus mahal. Misalnya gini, yang penting kan ada perhatiannya. Misalnya gini, ada perempuan-perempuan misalnya kalau kayak gue nih, kalau lagi PMS nih. Biasa kalau PMS kan, lu tau PMS nggak apaan? Iya. Haid. Oh ya, salah. Sebelumnya. Nah, tadi pinter tuh. Sebelumnya hate dong. Iya, salah. Hate juga bahasa zaman dulu banget sih lo haid. Ya emang apa? Menstruasi. Haid. Pandu. Nggak ada lagi orang ngomong haid sih menurut Ya gue. bang, gue aja Datang bulan, sampai datang sekarang bulan. manggilnya Abri bukan TNI. Dan gue nggak tahu apa naik kata-kata. Dulu tuh pas gue masih kecil ya, gue nonton Jamu M Kapsul. Oh iya, Ini datang jamu bulan, apa? datang bulan. Dan gue tuh pengen minum kan, karena gue nggak tahu, gue kan anak kecil ya. Kayak catchy banget kan, jamu terlambat bulan. Terus Iya, gue iya. kayak, ini apa bulan lagi gerhana atau apa? Terus gue minum supaya dia cepat datang itu bulan ya kan. Lu pengen malam-malam mulu ya? Hah?
Pengennya malam terus ya? Iya gitu. Udah gitu gue minum langsung kan gue menstruasi kan pertama gue. Ternyata dia punya. Ya PMS. Kalau lu Intinya PMS. kalau Iya. misalnya nih ada orang-orang yang kalau PMS nih ya, kan dia biasa suka jadi tiba-tiba craving, jadi tiba-tiba pengen coklat, pengen yang manis-manis, ngidam, ngidam apa. Nah, salah satunya kalau lu emang suka ngasih gifts, tadi Radit bilang gak usah mahal-mahal. Bisa aja karena lu care sama dia, lu ke Indomaret tuh cuma beliin coklat yang dia suka, cukup. Cewek PMS udah pasti gue kasih makan sih. Cewek MMS. MMS mah. Makan. Istrinya Adiem. Oh, atau itu tuh Bapaknya Kevin, mamanya Kevin. atau misalnya kan kalau zaman sekarang again tadi pakai gadget semua, lu bisa kirimin GoFood misalnya Iya. ke kantornya dia. Tapi kalau menurut gua kalau gua jadi cewek, gua nggak mau dikirim GoFood. Pengen kirim sendiri ya? Iya, karena kesannya kayak Ada yang perhatiin gitu di kantor kan ya. kayak lu cuman mencet doang. Ngerti nggak maksudnya? Kalau gua jadi cewek nih, gua maunya itu cowok dateng. Oke, ini udah kelamaan juga kayaknya, udah panjang banget. Tapi kira-kira lu nangkep nggak apa yang dia coba sampaikan ke lu melalui Ya, konsultasi Jadi dan kira-kira tadi? apa yang mesti lu tingkatkan kira-kira dari sekarang? Mencoba mencintai diri sendiri dulu kan. katanya. Dengan cara Mencintai diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya tadi lu bilang lu Ya, nggak mencoba- pernah mencintai diri sendiri. Iya. Maksudnya apa tuh? Yang diri gue kan sampah, makanya nama gue terakhir sampah kan dari dulu. Berarti itu nggak boleh. tuh kan lu selalu merendahkan diri lu sendiri. Kalau lu sendiri merendahkan diri lu sendiri, lu gimana mau ngarepin orang ngeliat lu? Iya bener. Itu masalah lu menurut Soalnya gue pernah cuy, gue pernah ya, bukan ngedate, gue pernah ketemu cowok yang dia mau impress gue tadinya. Dia lucu banget. Tapi ternyata gitu sama gue, dia ngelucunya tuh self-deprecating. Yang ngatain diri sendiri itu lama-lama ilfeel man, yang kayak apaan sih? Kenapa lu ngatain diri lu Misalnya sendiri apa? sih? Dia bilang apa? Dia bilang kayak Gue lupa sih cuy. oke. Tapi intinya impression gue tuh kayak, apaan sih nih cowok? Kayak nggak ada hal lain yang bisa diomongin, tapi dia harus ngajak-ngajak dirinya sendiri. Misalnya yang kayak tadi lu bilang ya emang gue jelek, emang gue sampah misalnya gitu-gitu. Bener juga sih. Bener juga ya. Jadi kayak ceweknya, tapi gue ngebayangin sih misalnya lagi ngedate sama lu terus tiba-tiba bilang, "Ya nih gue emang sampah nih, gue digini-gini." Ya ceweknya pasti juga akan ngerasa Oh enggak, kalau gue nggak mungkin kalau gue sampah. ya misalnya. Tapi kan pemikiran itu bisa termanifestasi jadi Dan yang kenyataan dong. dilakukan Iya dan yang dikeluarkan, diucapkan. Bisa. Gue terlalu insecure kalau ketemu orang yang lebih dari gue gitu. Apa? Kayak terlalu takut sendiri. Insecure. Iya. Insecure apa? Insecure. Oh, iya. Kayak gue pernah punya pacar yang kaya ini, terus kayak dia baik banget sama gue. Tapi lu juga gitu sih. Terus gue putusin tiba-tiba karena gue malu punya pacaran kayak gitu. Itu aneh sih. Padahal kan harusnya lu Bangga. jadi semangat Iya, ya, motivasi iya, ya itu buat dia. lu ngejar. Tapi gue malu. Lo pernah gue ajak makan di hotel, lu nggak mau masuk kan? Iya. Karena takut, gue tuh orangnya takutan, gak pernah ya kayak ngeliat mewah tuh. Wah, nggak berani gitu. Orang gue ke mall aja beli sepatu dulu nggak berani. Oke, berarti dia punya problem nih ya dia. Menurut lo gimana supaya dia pede sama dirinya? Supaya dia tidak menganggap dirinya sampah lagi? Iya, itu Ya gimana? berarti lu mesti sadar dulu sebenarnya kualitas diri lu apa dan ya bahwa apa ya? Lu berhak juga sebenarnya dipandang orang. Caranya gimana supaya gitu? Itu harus dia yang nemuin? Bo, kalau emang ini beneran serius tuh harus ke psikolog sih. Karena di mindset itu di terapi beneran. Oh. Gue takut ah. Jadi udah Ya. bukan di level gue lagi Next kalau kayak kita gitu. ke psikolog. Lu katanya mau ngetes IQ gue. Sekalian. Tapi dia pinter loh. Dia ranking 1 loh. Enggak dulu. Iya dulu. SD. Ya, masa sekarang? Iya, Emang lu masih SD. SMP? Iya dulu lah gimana sih? Iya, SD. Dia pinter loh. Dia ranking 1 terus. Terus sering kalau dulu sekolah juga sering dapat ini apa ya, beasiswa namanya? Beasiswa. Karena pacaran sama guru kan? Ya, sama guru BP nyari aman. Biar kalau bolos nggak digebukin. Nggak, tapi pinter. Menurut gua Pandu ini pinter. Cuma wawasannya aja gitu. Kadang kan orang ada yang cerdas, tapi yang memang punya keterbatasan sama wawasan kan. Which is buku lah apa segala macam. Gitu. Resources lah intinya, Resources, sumber-sumber yang gitu. emang lu harus usaha. Ya, makanya tadi gue bilang, lu baca Twitter misalnya, lagi apa sih, ada artikel-artikel apa yang memang menarik buat lu, dan lu baca bener-bener supaya bisa lu omongin ke orang. Gitu. Nah, jadi stop merasa diri lu sampah. Karena nggak ada sampah yang AdSense-nya segede lu. Nah itu makanya alasan kenapa gue bilang sampah. Hmm. Sampai ketemu orang yang bisa ngerubah sampah itu jadi emas. Gue ketemu lu. Oh. Lu bisa memanggil gue yang melihat sampah. ya, lu Iya. bisa melihat kualitasnya bahwa ini tuh sebenarnya bukan sampah. Bukan sampah. Berlian yang Berlian. di lumpur. Gua sih gitu, sampai di lumpur. sekarang masih ngeliat lo sampah sih. Ya berarti memang gue sampah kan. Ya udah. Enggak. Enggak, maksudnya sampai orang dikenal
Pandu tuh dikenal orang banyak, bisa ngasilin Iya. duit yang paling Iya, gede iya. seumur hidup. Iya, gua sangat tidak terbiasa untuk dipuji orang sih. Nah, Ini kayak tali kasih ya. Gua Padahal kayak- lucu ya. Padahal dia kan katanya gedenya di keluarga yang saling muji-muji ya. Tapi gua nggak terbiasa Tapi kalau banget Bang Rani lebih mendengar yang kayak bukan gitu-gitu. kata-kata yang muji, Bang Rani tuh lebih kayak ke guru, ke kakak, pembimbing. Kadang ngajarin gue. Ya, anggaplah gue membantu lah. Anggaplah gue membantu. Berarti lo juga harus bisa mengubah mindset lo dong. Kalau lo sudah berhasil menjadi sesuatu yang lebih baik dari lo sebelumnya. Iya, Berarti lo harus stop memikirkan diri lo sampah. Iya. Makanya sekarang makanya pas main sama lu gue udah mencoba beraniin diri buat beli sepatu sendiri. Oh, udah bisa. Udah bisa walaupun jalan buru-buru. Maksudnya gimana? Apa bedanya jalan buru-buru sama? Nenteng inian. Malu kalau Dikira maling. bukan dia orang kayak gitu belanja. Gitu. Emang siapa yang ngomongin sih? Lo kenapa mikirin banget kata Diliatin orang sih? malu. Lu yakin orang ngeliatin lo? Iya, orang ngeliatin. Gua kan kalau ngeliat orang ngeliatin matanya mulu kalau ada orang gini. Mungkin itu cuma di pikiran lo Iya. aja kali. Maksudnya gini loh, lu kayak khawatir banget apa yang orang pikirin soal lo. Padahal sebenarnya orang nggak gitu-gitu amat sama lu, men. Mesti belajar bodo amat sih menurut gue. Iya. Berarti itu ya, yang pertama lu juga harus tahu kualitas diri lu. Karena menurut lu sendiri juga lu udah mulai naik level nih, ya kan? Paling nggak ada perubahan lah. Lu udah bisa beli sepatu sendiri ya, paling nggak itulah ya. Kayak Masuk Pokemon, mall, men. kayak Pokemon. Iya. Aku bagaimana? Oke, ya ada dari Psyduck gitu loh. Evolusi. Dari Psyduck jadi Golduck gitu. Gitu. Habis itu lu masuk bola orang. Dinas sosial. Diangkut Satpol PP. Lu gila Pak ya gaya ke mall. Iya, capek-capek berevolusi masuk Pokeball. Nah, setelah lo tahu kualitas diri lo, berarti lo juga harus nyari orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dong. Iya. Semua patah hati dan nangis-nangis lo itu seharusnya menjadikan ini sebagai Pelajaran. pelajaran dong. Untuk tahu gua next sama orang yang lebih baik. Iya. Karena lo juga udah lebih baik sekarang, lo seharusnya lebih pede dong nyari yang lebih baik. ya Dan kan? harusnya nggak terima kalau lu sampai ketemu cewek yang gituin lu lagi. Iya. Ah ini nggak worth it nih gitu. Karena dia pernah berantem di situ ya, Put ya. Pernah berantem di teras kantor gue. Kita semua ngeliatin lu dari belakang. Lihat. Aduh gimana lagi? Iya. Gitu masa. Ya itu makanya gue pengen kalau misalkan nyari pasangan lagi jangan yang selalu ngomelin gitulah. Maksudnya salah dikit diomelin, gue tuh takut orangnya, takutan. Nah berarti sebenarnya kalau ada salah dikit lu diomelin, lu bisa bikin boundary tadi. Kalau ada ngomongin self love tuh salah satunya adalah ngasih batasan juga sebenarnya. Lu kalau kayak gitu lu bisa tegas, lu bilang gue nggak suka, sorry caranya nggak bisa kayak gini. Tapi dia tuh susah. Tapi gue ngerti sih arahnya. Ini cikal bakal orang yang akan selalu dalam abusive relationship ya. Karena dia tidak nggak menghargai berani. diri sendiri. Iya. Sehingga ketika pasangannya bilang, lu sampah, lu apa, lo gini. Gua dia terima-terima aja, Itu iya. nggak boleh loh, itu bahaya loh. Dan banyak banget pasangan yang kayak gitu loh. Ntar lu jadi tipe-tipe suami-suami takut istri gimana? Iya. Padahal harusnya seimbang ya. Iya. Nah iya, maksudnya pengen kayak gitu. Misalkan ada yang salah diomongin, maksudnya kasih tahu lu jangan kayak gini lagi. Tapi lu omongin nggak dikasih ke solusi. ceweknya? Kalau lu nggak omongin ya ditindas Gue udah terus. bilang, ya tetep aja gue mah takut. Udah takut gue mah. Berarti cara komunikasinya itu Iya, yang kurang tegas berarti. Gue paling nggak bisa ngomong gimana cara ngasih tahu yang bener tuh gimana, nggak tahu. Berarti bener-bener akarnya itu dari self love tadi, bahwa lu harus tahu kalau lu worth it kan. Dan Sekarang, itu kalau lu menghormati diri lu sendiri, lo akan tahu gimana caranya orang harus menghormati lu. Karena kalau yang gue lihat kayak gini dari cita-cita lo, ini cewek-cewek nggak respect lu sebenarnya. Nah, berarti lo harus tahu bahwa lo sekarang bukan sampah, lo adalah emas. Iya. Jadi lo lihat ke kamera bilang, Pandu itu emas, Pandu itu emas. Yang mana nih? Yang ini. Pandu itu mas. Ya emang Iya, mas. bener. Karena saya jadi Jawa, Mas Pandu. Kalau dari Medan abang. Berarti Pandu itu abang kalau Medan gitu. Berarti Pandu itu abang kalau dari Medan. Ya sama aja dong, ngapain gue lakuin? Sama aja. Pandu itu emas. Ya itu. Pandu itu emas gitu dong. Pandu itu emas. Berkilau, Berkilau. kuning, Kuning. ngambang. Enggak dong. Emas juga, emas bisa ngambang nggak sih? Nggak tahu deh, gue nggak pernah ngelempar emas ke kali. Oke. Enggak ya? Dea, untuk menyimpulkan dan buat teman-teman lain di luar sana yang juga perjalanan seperti Pandu, Iya. ingin mencari pasangan tapi nggak pede dengan dirinya. Ya itu tadi yang gue selalu bilang, kalau lu mencari orang yang kualitasnya seperti apa, lu sadari kualitas diri lu dan Oke. lu harus Upgrade. upgrade diri, mau nggak mau dong. Oke. Lo nggak buka konsultasi?
Enggak. Sama sekali? Enggak. Enggak. Oke, sekarang lagi Aku pengen sibuknya datang apa? lagi loh, biar ketemu lagi. Iya. Iya. Mau sesi makeover ya, sesi makeover ya. Kenapa jadi berusaha dia? Kan udah mau semangat memperbaiki diri, betul? Iya betul, betul. Oh iya. Tapi itu jok sampah sih sebenarnya sih. Walaupun nembaknya ketinggian ya. Iya, dia makin ketinggian. Iya, lu nggak siap ini kalau sama dia nanti punya anak zebra nggak apa-apa? Oh, baik. Cappuccino gitu kan ya. Zebra. Kenapa anak gua tapir gitu kan? Gitu. Masa Tapir gitu? makannya semut bang. Makannya semut kan tapir. Bukannya terenggiling? Lu agak random ya. Kenapa tiba-tiba? Tapir makannya semut. Kita lagi ngobrolin Tapir makannya semut kan? Nggak terenggiling makan semut. Tapir dong. Terenggiling makan. Tapir yang badannya gajah. Badannya babi, hidungnya gajah kan? Apaan sih? Tapir. Ya tapir iya, gue tahu bentuknya begitu, tapi gue nggak tahu itu badan babi apa enggak. Emang badan babi dong. Badan babi tuh kayak Badan gimana? babi kepala gajah, ada belalainya. Ya pokoknya hidungnya Belalainya panjang. setengah lagi. Iya, setengah kan. Tapi setelah gue terenggiling, tapir itu makan mimpi, tau nggak lo? Hah? Iya, itu mitos di Kalimantan. Jadi kalau misalnya dia orang tidur nggak ada mimpi, katanya dimakan tapir. Cih, tuh gitu. Iya nggak tahu, emang kayak gitu. Tanyanya sama tapir, nggak tahu. Berarti Ini ngomongin apaan sih? Nih, aduh. Ya udah. Apaan sih tadi? Ya udah, ya Tadi udah. kita lagi ngomongin apa sih? Ngomongin ini relationship. Lu bilang aja cat womanizer deh udah Oh, kelar. oh ya tadi. Iya, kan. Gak ada, gue gak ada ngapa-ngapain. Lo nggak buka konsultasi apa segala macam, tapi lo kan sering ngasih edukasi di Instagram kan? Baik banget ya. Tentang love, sex, dan Soal relationship. seks. Iya. Menarik loh, tadi pembahasan dia di Instagram soal ini, apa sexless marriage ya? Apa tuh? Pernikahan tanpa seks. Ya, Lu terus bayangin gimana? dong Gimana kalau bayangin? orang-orang sekarang ngomongin, oh iya gue mau menikah Menikah. supaya halal. Mm-mm. Ternyata realitanya nggak menjamin bahwa setelah menikah lu akan tetap berhubungan seks dengan pasangan lu. Karena Ada lu juga kayak bisa gitu. juga lu libido lu turun atau ternyata pasangan lu yang nge-reject lu. Iya. Gitu, Kemarin jadi- tadi dibahas di Instagram soal apa pendidikan seks lah. Pendidikan seks nggak sih? Iyalah ya. Iya. Itu Pengetahuan. penting loh, banyak loh yang masih menganggap itu tabu. jadi nggak Makanya lu dibicarain. juga nggak ngerti kan PMS apa, lu pikir PMS itu sama dengan menstruasi. Padahal PMS itu sebelum menstruasi. Oh, itu aja nggak tahu. Jadi emang lo nggak buka konsultasi ya? Nggak, Cuman untuk di saat ini sih nggak. Instagram sering nge-share banyak hal seru lah ya, terutama soal pendidikan seks. Oke, baiklah, terima kasih Dea udah datang hari ini. Makasih juga Pandu, mudah-mudahan lo makin pede, Insya Allah. insya Allah, dan bisa mendapatkan orang yang sesuai dengan keinginan. Iya. Ya, Amin, amin. dadah semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.